Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan acara kita, yaitu acara yang kita beri nama Temu Ukhuwah, Liqaul Ukhuwah, pertemuan yang faktor bertemunya adalah ukhuwah, yaitu ukhuwah imaniyah, ya. Maka saya sendiri mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, ya. Selamat datang atas kehadirannya. Dan tadi pada saat acara pembukaan, tadi belum ikut hadir, dan alhamdulillah pada malam hari ini tadi sudah dimulai dengan informasi-informasi dan pengukuhan-pengukuhan. Maka hal ini nanti juga akan kita bahas. Kenapa kok ada yang ditunjuk, didapuk, ditugaskan. Dan tadi sudah disampaikan inti dari acara kita itu tidak lepas dari dakwah dan tarbiyah. Ya, dan itu adalah tugas Rasulullah SAW, tugas para nabi juga. Maka sebelum saya masuk ke materi, kemudian membahas tentang apa itu rihlatul ilmi, ada dua buah cerita yang kitabnya ini saya bawa untuk menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan ya dalam dakwah dan tarbiyah ini telah mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dua kisah tersebut yaitu kisahnya hijrahnya Nabi SAW dan kisah tentang bagaimana Nabi mengkoordinir para sahabatnya pada saat perang Khandaq. Yang pertama, kisah hijrahnya Nabi secara singkat, ya tadi Bapak Haji Ghufron telah menyampaikan tugas-tugas dan siapa saja yang didapuk, ya, termasuk yang berdiri di belakang beliau tadi. Itu kenapa ada penunjukan seperti itu? Karena kalau kita lihat di sejarah Nabi dalam hijrah, itu juga Nabi banyak menunjuk keluarga dan sahabatnya untuk bagaimana proses hijrah itu lancar. Karena kalau tidak didapuk, tidak akan mengerti tugasnya apa. Dan dalam proses hijrah itu juga tidak main-main, karena berhadapan dengan orang Quraisy, pembesar Quraisy, bahkan dibantu oleh kabilah-kabilah yang bersama mereka. Dan itu sebuah peristiwa yang luar biasa di dalam agama kita, agama Islam. Karena itu adalah istilahnya menjadi mabda' muhimmah, ya, mabda'ul muhim, ya. Istilahnya itu keberangkatan yang paling penting, ya, atau bisa disebut starting point-nya. Ya, untuk start yang paling penting yaitu hijrahnya Rasulullah SAW. Dikisahkan saat itu, saat orang kafir sudah sepakat mengepung Nabi di rumahnya, Nabi menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi dengan berselimut, agar orang kafir saat mereka mengintai dari celah-celah rumahnya Nabi, perasaannya Nabi ada di situ. Karena kalau dilihat kok sudah kosong, mereka akan mengejar. Ya, maka Nabi meminta sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan senang hati. Ya, padahal kalau tidur di situ ibaratnya sudah di ujung tanduk kematian itu. Ketika orang kafir nanti merangsek, ya sudah. Ya, tapi untungnya sebelum dibunuh, selimut itu dibuka dulu. Baru ternyata mereka tahu itu bukan Nabi. Mereka menyadari bahwa itu sudah kecolongan. Berarti Nabi sudah pergi. Ini berarti kan didapuk.
Yang kedua, Nabi juga mendapuk Abu Bakar, ya, menunjuk Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah. Karena hadisnya juga begitu, ya, orang satu itu akan lebih mudah digoda oleh setan daripada dua orang. Maka Nabi juga menunjuk. Bahkan Abu Bakar sendiri sebenarnya sudah ingin hijrah lebih dulu bersama sahabat yang lain, karena seperti Umar bin Khattab itu setengah tahun sebelum sudah hijrah. Abu Bakar minta izin hijrah, Nabi tidak mengizini, dan Abu Bakar sami'na wa ata'na. Maka beliau diminta menemani Nabi, sehingga pada saat ayat turun tentang hijrah, Nabi datang siang-siang, dan di situ Abu Bakar sudah siap, ya, sudah siap. Yang ketiga di sini disebut, ya, yang ditunjuk saat itu termasuk putranya Abu Bakar, namanya Abdullah. Ditunjuk oleh Nabi dan oleh bapaknya Abu Bakar untuk menjadi pengamat situasi. Jadi saat Nabi dan Abu Bakar pergi meninggalkan rumah di malam hari, bertempat di Gua Thur selama 3 hari. Selama 3 hari itu yang didapuk menjadi pengamat situasi, ya, istilahnya menjadi telik sandi, menjadi mata-mata untuk mengetahui situasi Mekah bagaimana. Itu yang ditunjuk adalah Abdullah bin Abi Bakar. Ya, yastami'u ma yaqulun nas fin nabi. Mereka, ya, kan pasti membicarakan Nabi, karena saat itu hadiahnya 100 onta kalau bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar hidup atau mati. Sehingga pemburu-pemburu Quraisy dalam hari-hari itu sangat antusias. Nah, makanya sampai Nabi bersembunyi 3 hari. Nah, baru setelah 3 hari itu Nabi meneruskan perjalanan. Nah, ini yang memantau situasinya adalah Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Nabi juga, ya, termasuk Abu Bakar juga mendapuk putrinya namanya Asma binti Abu Bakar. Itu untuk menyiapkan makanan, ya, menyiapkan makanan setiap hari yang nantinya juga akan dibawa oleh Muhammad bin Abu Bakar. Ya. Jadi disuplai karena di atas Gunung Thur, ya. Dulu tahun 98 saya naik ke sana. Bobotnya masih 55. Nah, jadi masih pakai sepatu, lari, turun juga lari. Nah, kalau sekarang lari yang gelundung paling. Nah, itu berarti juga ada yang didapuk untuk mensuplai makanan. Nah, untuk bagaimana menyiapkan makanan. Karena acara kalau nggak ada makanan ya repot. Apalagi di padang pasir, di tengah gurun, di puncak gunung yang kalau naik itu 2 jam itu. Kemudian Nabi juga memerintah, ya, saat itu namanya Amir bin Fuhairah. Ini atas inisiatifnya Abu Bakar menunjuk Amir bin Fuhairah, ya, untuk selalu, ya, menggembala kambing di sekitar Gunung Thur tadi, sehingga Nabi dan Abu Bakar bisa meminum susunya. Ya, sambil nanti kalau pergi bekasnya itu dihapus. Berarti juga ada dapuan. Ada dapuan. Termasuk pada saat berangkat, Nabi juga bersama Abu Bakar disiapkan makanan oleh putrinya. Nah, kemudian karena nggak ada tali, ya, nggak ada tali untuk mencantolkan di onta, akhirnya istrinya Abu Bakar itu yang menyobek stagen itu, ya, selendangnya yang untuk biasanya untuk perutnya itu dijadikan 2. Ini semua berarti ada namanya ta'awun, ada namanya kebersamaan. Nah, ini yang kita inginkan, ini juga ada dalam diri kita. Makanya tadi juga ada yang didapuk-dapuk. Ini bukan menyaingi, ya, golongan kita dulu, bukan. Ya, karena dalam Quran itu ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ya, kalau Hizbullah itu yang menguatkan agama, sedangkan Hizbus Syaitan itu yang melemahkan agama. Nah, ini, ya, kisah pertama yang menunjukkan hal itu. Ya, supaya kita memahami, ini kok mulai ada Hizbi lagi, ditunjuk-tunjuk, ya, diberi surat SK. Enggak, ya, kita bagaimana bisa berkoordinir seperti bagaimana Nabi hijrah, dan alhamdulillah Nabi hijrahnya itu lancar. Meskipun di tengah perjalanan ya ada yang menghalau, tapi Allah memberi pertolongan. Yang kedua adalah cerita bagaimana Nabi
mengkoordinir para sahabatnya dengan rapi, ya, agar peperangan Ahzab atau disebut perang Khandaq itu bisa sukses. Sukses di sini bukan berarti harus menang, tapi bagaimana bisa selamat. Karena secara matematika, ya, Nabi dan sahabat itu kalah. Ya, karena saat itu pasukan multinasional gabungan, ya, gabungan dari semua suku Arab, ya, termasuk yang provokatornya adalah Yahudi, Bani Quraidah. Bani Quraidah berada di dalam Madinah, sedangkan Ahzab itu dari semua luar Madinah. Jadi secara matematika pasti kalah. Ya, makanya Nabi betul-betul mengkoordinir sahabatnya, banyak yang didapuk di posisi-posisi tertentu agar, ya, peperangan ini lancar. Di sini disebutkan, ya, di situ saat itu Nabi mengadakan musyawarah. Ya, nanti akan dipilih ide gagasan yang terbaik, ya, di dalam menghalau pasukan multinasional Ahzab itu. Nah, akhirnya di situ diterimalah saran dari Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia yang punya strategi perangnya orang Persia yang tidak begitu dikenal di Arab, yaitu apa? Membuat parit. Karena kalau ada parit, onta, kuda itu nggak mau lewat. Apalagi di Jazirah Arab, itu tidak dikenal strategi perang seperti itu. Maka Nabi memilih hal itu, dan itu ternyata efisien. Ahzab ditahan di luar Madinah, ya, tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, Rasulullah dan para muhajirin termasuk orang Ansor dalam 4 hari non-stop membuat parit sesuai hasil musyawarah. Rencana, ya, acara rencana kerja kontrol. Jadi betul-betul dipraktekkan sesuai hasil musyawarah. Dan saat itu ada 1.000 orang lebih. Ya, 4 hari berturut-turut dalam keadaan disemi fijawin baridin, ya, khilal arba ayyam bilayaliha. Ya, jadi Nabi membuat parit itu dengan saat, ya, posisi keadaan dingin. Dinginnya Madinah bukan seperti di sini. Dinginnya di sana itu kering. Ya, kering, kulit itu bisa, ya, besisik, ya. Bibir, wajah itu bisa pecah-pecah. Ya. Keringnya itu istilahnya menyiksa. Dan itu dilakukan 4 hari berturut-turut non-stop. Dan semua hadir, semua ikut. Kemudian Nabi memerintah mendapuk Jabir bin Abdillah untuk menyiapkan makanan. Ya, cuman saat itu pada satu momen, ya, yang disiapkan cuman hanya beberapa orang karena adanya itu. Ya, kemudian Nabi dibisiki, Nabi ini cuman beberapa orang, ditunjuk saja siapa yang ikut makan. Tapi ternyata Nabi malah memanggil semuanya. Ya ahlul Khandaq, wah, 1.000 orang lebih. Ya. Nah, Jabir sudah menyiapkan makanan, fahayyu halan bikum. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Tapi dengan mukjizatnya Nabi cukup untuk 1.000 lebih. Nah, ini kan berarti ada yang didapuk untuk bagaimana menyiapkan. Kemudian Nabi juga mendapuk Ali bin Abi Thalib dan Zubair. Ini para kesatria. Untuk apa? Untuk standby di parit. Kalau ada 1-2 orang kafir yang akan masuk, langsung dibantai. Ya. Disiapkan anak panah, siapkan tombak, siapkan pedang. Pokoknya ada yang melewati mau masuk, sikat. Yang dipilih 2 pendekar. Pendekar betulan ini. Ini, ya, pendekar betulan. Ada yang pendekar-pendekaran tapi slogannya mengerikan. Jadi yang diperintah bukan Senkom ini, ya. Kemudian Nabi juga memerintah menunjuk Zaid bin Harisah bersama 300 orang. Jadi pasukan 300 orang dipimpin oleh Zaid bin Harisah ini juga, ya, ahli strateginya sahabat Zaid bin Harisah, termasuk anak angkatnya Nabi. Ya, itu memimpin 300 orang untuk menjaga Madinah dengan takbir yang gak berhenti. Untuk apa? Menakut-nakuti Bani Quraidah yang saat itu memang mereka, ya, berkhianat. Ya. Karena mereka strateginya itu multinasional menyerang dari luar, yang dari dalam adalah Bani Quraidah. Lah itu sudah diketahui Nabi. Maka dikirimlah 300 orang dipimpin oleh Zaid bin Harisah untuk membuat, ya, tiut nyalinya Bani Quraidah dengan takbir, ya, yang menggema di seluruh kota Madinah. Ini kan juga dapuan. Ini juga penunjukan.
Kemudian di situ juga ditunjuk namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Untuk apa? Untuk pergi ke Bani Quraidah, menyelinap ke kalangan mereka untuk mengetahui keadaan mereka, pengkhianatan mereka itu sampai seberapa. Agar Nabi nanti nggak gegabah saat menyerang mereka. Ini juga sama, ini penunjukan. Dan terakhir di sini disebutkan Hudzaifah ibnul Yaman. Oleh Nabi khusus diperintah untuk menjadi mata-mata di kalangan Ahzab. Jadi harus masuk ke kalangan mereka. Harus jadi bukan bunglon. Kalau bunglon kan bersama mereka. Nah, itu tercela kalau itu. Nah, ini menyelinap ke kalangan mereka untuk mengetahui suasana. Ya. Dan akhirnya nggak lama, ya kalau menurut ceritanya Hudzaifah bin Yaman ini saat itu keadaan yang sangat dingin oleh Nabi, ya diperintah, ya, dan dia berangkat, ya, merasa badannya itu di perjalanan itu hangat, nggak merasakan kedinginan. Masuk di kalangan pasukan multinasional tadi, bisa mengetahui keadaan mereka dan alhamdulillah nggak lama Allah mengirim hawa yang dingin, angin yang kencang, hujan yang deras, sehingga mereka kocar-kacir dan pulang. Nah, inilah dua kisah yang menunjukkan bahwa kita ini terhadap apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita canangkan, program yang kita terapkan, itu harus ada, ya, kerjasama yang baik. Ya. Harus ada, ya, rukun kompak, kerjasama yang baik. Ya, memang itu bahasa yang mungkin dulu familiar, ya. Tapi memang kalau kita kembalikan ke dalil, ini nanti akan kita bahas di dalil-dalil yang sudah dibagikan tadi. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana bukti-bukti fenomena sifat kebersamaan itu akan muncul. Yang dua cerita ini nanti ini jadi pijakan kita untuk membahas apa yang akan kita sampaikan. Insya Allah nggak lama, kita agak persingkat saja. Langsung kita mulai ke halaman pertama. Perlu diketahui bahwa dalil-dalil ini, ya, ada berapa halaman ini? 12 halaman, ya, dengan 5 judul atau 5 poin. Ini dulu sudah pernah dibaca di pentaskehan Majelis Taujih wal Irsyad. Pernah dengar ya? Jadi pentaskehannya itu, ya, kita yang nulis, kita yang baca, kita yang membahas. Tapi setelah nanti disampaikan, itu sudah bukan kita. Jadi artinya dulu kita menyusun ini, sifat jamaiyah atau bukti-bukti sifat kebersamaan ini, kita ingin memberikan satu pemahaman bahwa yang ditekankan di dalam syariat Islam tentang jamaah, tentang bersama, harus bersatu, itu tidak melulu tentang nasbul imamah, ya, pendirian keimaman. Karena kalau itu masuknya nanti di bidang siasah, di bidang bagaimana mengatur umat, ya, mengatur umat itu ada kaidah-kaidah, nah, yang sudah sering dibahas, ya, terutama Syekh Khalil atau Syekh Abdullah Mas'ud itu sering membahas hal itu, ya. Nah, di sini kita akan membahas dari sisi bahwa yang dimaksud oleh syariat, ya, kenapa harus bersatu, kenapa harus bersama? Karena di situ banyak kebaikan yang bisa didapatkan, ya. Karena banyak amalan-amalan itu bisa kita dapatkan kebaikannya kalau kita bersama, seperti sholat. Ya, sholat itu kan aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, seperti itu. Banyak ibadah, simbol ibadah kan sholat. Itu saja Allah memerintah dengan berjamaah. Ini, ya, yang perlu kita tekankan. Makanya kenapa tadi kita, ya, memaparkan tentang program Rihlatul Ilmi, program Yayasan Pendidikan Al-Ihsan. Ya, kembali ke tujuan kita, ada dakwah, ada tarbiyah. Dakwah kita branding dengan nama Rihlatul Ilmi. Nah, dakwah kalau lihat cerita tadi masuknya ke hijrahnya Rasulullah. Ke hijrahnya Rasulullah. Juga masuk ke bagaimana Nabi berdakwah dalam, ya, Islam itu memerangi orang kafir atau bertahan dari serangan orang kafir, itu juga dakwah. Dan itu juga pendidikan. Makanya,
kita tujukan hal itu. Ya, kita tujukan hal itu. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min madzahiri sifatin jamaiyah. Termasuk bukti-bukti nyata dari sifat-sifat kebersamaan. Artinya ini nanti akan kita terangkan 5 bukti ya, atau 5 fenomena nyata kalau di dalam diri kita itu ada sifat kebersamaan. Itu pasti muncul 5 ini. Tapi kalau tidak ada, ya, 5 ini nggak ada atau hanya sebagian, berarti sifat kebersamaannya itu berkurang atau bahkan tidak ada. Ya, atau bahkan tidak ada. Kita lihat yang pertama. Ya, bukti sifat kebersamaan itu adalah ta'aruf, saling mengenal. Maka dikatakan kebersamaan itu dimulai dengan saling mengenal. Nah, kalau sudah saling mengenal, maka muncul 2 ini yang disebut ma'rifatul dzat, ya, mengetahui kepribadian, dan ma'rifatul qudrah, ya, mengetahui kemampuan. Jadi orang itu kalau sudah saling mengenal, dia akan mengetahui pribadinya masing-masing, ya, kepribadian satu sama lain. Kalau sudah mengenali, bisa saling menghargai. Ya, ma'rifatul qudrah itu mengetahui keutamaan satu sama lain. Kan nggak mungkin kalau nggak mengenal kok mengetahui keistimewaannya, kelebihannya, kan nggak mungkin. Atau istilah peribahasa yang terkenal itu, tak kenal maka tak sayang. Ini ada beberapa dalil yang kita baca sekilas. Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami menjadikan kalian ada beberapa suku dan kabilah. Ya. Suku itu, syu'ub itu lebih kecil, kabilah itu lebih besar. Li ta'arufu. Tujuannya supaya ta'aruf. Ini yang kita maksud. Jadi kita itu oleh Allah diciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam karakter. Nah, itu supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Jadi ayat ini jelas ya menunjukkan bahwa kalau kita itu ya menyatakan diri kita itu berjamaah atau kita itu bersama-sama menetapi firman Allah atasimu bihablillahi jami'an. Perlu diingat, jami'an di sini tidak ta'rif seperti zaman kita dulu. Ya, kalau jami'an zaman kita dulu itu beramir, berfiat, bertaat. Padahal pengertian di situ adalah bersama-sama. Karena tidak mungkin ya melaksanakan syariat kalau hanya sendirian. Ya, salah satu contohnya sholat itu saja. Kemudian dari kebersamaan itu pasti akan ya, muncul saling mengenali. Ya, artinya ya itu tadi, awal dari kebersamaan dimulai dengan saling mengenali. Dan mengenali itu kan nggak mungkin kalau kita nggak berkumpul. Ya, mungkin kita bisa berkenalan lewat media sosial, tapi ya kekuatan ya perkenalan di media sosial itu tidak akan sekuat ketika kita bertemu. Maka di sini lita'arufu, agar saling mengenali tadi itu kepribadian masing-masing, kemudian mengenali kelebihan. Nah, sehingga ketika mengenali kelebihan satu sama lain, nanti akan ada ya bagaimana kepengaturan yang baik. Ya, siapa yang ahli di bidang tadi seperti hijrahnya Nabi, yang mampu menyiapkan makanan, yang mampu menjadi pemantau situasi, ya, yang mampu menemani Nabi. Itu semua karena Nabi mengenal. Kenapa Nabi memilih sahabat Abu Bakar? Karena kesetiaannya. Abu Bakar orang yang paling kaya, ya termasuk di Quraisy itu paling kaya. Ya, kemudian masuk Islam, semua hartanya untuk Islam. Ya, sampai Nabi mengakui semua jasanya orang untuk saya sudah saya balas semua, kecuali jasanya Abu Bakar. Karena saya nggak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa. Karena apa? Semua hartanya diberikan Nabi. Termasuk pada hijrah, saat hijrah itu yang membeli 2 onta untuk perjalanan itu Abu Bakar. Sebenarnya Nabi mau membeli, tapi oleh Abu Bakar dilarang. Saya yang bayar. Saya yang bayar. Kemudian untuk perjalanan ke Madinah nggak mungkin lewat jalur umum, harus lewat jalur alternatif. Dan itu nggak mungkin dilakukan kalau nggak ahli. Maka Abu Bakar menyewa guide
Ya, namanya apa Al-Qaf. Al-Qaf itu orang yang ahli perjalanan. Itu disewa untuk bagaimana menuntun Nabi dan Abu Bakar di jalan-jalan alternatif supaya selamat dari pemburu-pemburunya orang Quraisy. Itulah makanya Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah menjadi teman hijrah. Ini karena apa? Karena mengenal. Nggak mungkin kita itu kebersamaan bisa terjaga kalau tidak saling mengenal. Yang kedua, Ana Aisyah qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-arwah junudun mujannadah. Ya. Nah, ini dalil andalan ini. Ya. Yang murtad ini ya jangan. Al-arwah junudun mujannadah. Makanya kumpul ini kan, kemana-mana kumpul. Beberapa jiwa itu adalah pasukan-pasukan yang satu sama lain menguatkan. Mujannadah itu saling menguatkan. Fama ta'arufa minha i'talafa. Apa yang diketahui bersama, ya tadi yang disebut frekuensinya sama tadi, passwordnya sama, i'talafa pasti berkumpul. Ya nggak diperintah, nggak dipaksa-paksa, nggak didorong-dorong, ya pasti nyaman. Ya, karena sama. Ya, istilahnya itu pikirannya sama, akidahnya sama, tujuannya sama. Ya meskipun tidak didorong-dorong, ya, tidak dipaksa-paksa, ya bisa berkumpul. Wa mata tanakara minha ikhtalafa. Apa yang diingkari pasti akan berbeda. Ya pasti nggak akan bisa bersatu. Ini juga bentuk dari kebersamaan dimulai saling mengenali. Ya kan ta'arufah. Ya, fama ta'arufah. Makanya nanti ada apa namanya kesempatan untuk saling berbincang-bincang. Ya, sebenarnya di rihlah ini juga sudah kita apa namanya kita definisikan ya, bahwa rihlah ini mempunyai 5 target ya, 5 target. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum ya, Pak Haji Gufron bahwa rihlah ini mempunyai target ya. Target itu ada 5. Ya, target itu ada 5. Yang pertama yang perlu kita pahami target dari sudah saya share di grup tadi pagi. Yang pertama adalah targetnya adalah tarqiyah. Kenapa kita mengadakan rihlatul ilmi dengan kepengurusan yang sudah kita bentuk tadi? Yang pertama, ya target pertama adalah tarqiyah. Tarqiyah itu adalah peningkatan ilmu, pemahaman agama Islam meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Sehingga apa yang kita sampaikan di dalam kajian-kajian kita, insya Allah temanya sudah bermacam-macam. Ya ada akidah, ada tentang fikih, ibadah, ada muamalah, ya kemudian ada adab, ada akhlak. Kemudian yang kedua adalah tawasul. Tawasul ini maksudnya adalah silaturahim, ya sambung kebersamaan, ukhuwah. Makanya termasuk acara kita, ya kita sebut temu ukhuwah. Ini juga salah satu target dari rihlatul ilmi. Ya, rihlatul ilmi. Bagaimana kita bersatu. Ya, ini bukan bersatu hanya mantan saja, tapi kita berharap ini juga menjadi satu program untuk menyatukan semua orang Islam, sehingga insya Allah acara ini tidak eksklusif, ya, khusus para mantan, ya, atau mantan yang baru yang lama nggak usah, ya, karena ada yang nanya juga yang mantannya lama boleh ikut apa enggak? Ya boleh, seakan-akan ini hanya mantan yang baru, itu yang enggak. Jadi juga istilahnya kita sebut sambung, ya. Jadi juga tidak membahasakan seperti bahasa kita dulu, enggak. Tapi ya ini sebuah istilah-istilah yang familiar. Itu juga enggak harus kita lepas ya. Semua istilah keterkaitan apapun harus lepas, enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Ya yang baik umpama kita lestarikan ya enggak apa-apa. Yang jelek yang kita buang jauh-jauh. Maka di sini juga harus muncul rihlah ini ya kebersamaan. Makanya rihlah dalam kajian ini jangan sampai hanya fokus ya tadi itu hanya ilmunya saja, tapi bagaimana kita berinteraksi. Maka sebelum kajian dimulai ya mungkin berapa waktu sebelumnya sudah datang, bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, di situ kan nanti manfaatnya kan banyak. Ya, umpama dari sisi ekonomi, oh banyak kesempatan-kesempatan bidang bisnis ya. Atau yang cari jodoh. Karena sementara ini belum ada tim perkawinan ini. Nah, ini perlu ya. Karena ya kita lihat sendiri di para komunitas sunnah itu juga ada biro jodoh, itu juga ada ya, ada pertemuan untuk ta'aruf. Nah,
Kalau nanti kita adakan temu ta'aruf, itu boleh diikuti ya dari semua umur, semua umur. Nah, ini salah satu sambung. Kemudian yang ketiga adalah tawasi. Tawasi itu saling memberi wasiat. Ya, saling memberi wasiat. Nah, wasiat ini kita sampaikan tidak hanya lewat forum. Ya, tidak hanya kita memberi ceramah seperti ini atau kajian dalil seperti ini, tidak. Tapi saat kita duduk, saat kita minum kopi, makanya tagline-nya tadi yo ngaji yo ngopi. Itu 2 poin yang sebenarnya sama. Ya, cuman bedanya kalau ngaji itu forumnya seperti ini, ya resmi, ya kan? Ada forum istilahnya, ada pembukaan, ada istilahnya kajian kitabnya. Sedangkan kalau ngopi itu ya dengan santai, obrolan santai tapi membahas tentang ilmu. Seperti di CS, di Cafe Syar'i, di tempat kita di Kediri, ya itu juga sama. Ya, ngajinya 1 jam, ngopinya 2 jam. Tapi di sela ngopi itu ya ada yang curhat, ada yang minta pengarahan atau cerita-cerita tentang bagaimana tips menghadapi ya saudara lama. Ini salah satu ini tadi, yaitu tawasi. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang keempat adalah tasliyah. Tasliyah ini hiburan. Saling menghibur, menguatkan serta menyemangati sehingga selalu ceria. Yang pertama selalu ceria. Kemudian istiqomah dalam menatapi kebenaran yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Jadi memang tadi diminta oleh Pak Haji Gufron untuk sedikit menceritakan dulu Rihlatul Ilmi itu bagaimana. Ya, Rihlatul Ilmi ini kita mulai saat ya saya pribadi bersama Syekh Khalil dan saya Abdullah Mas'ud di maklumat, terutama maklumat yang kedua. Ya. Saya memulai ya, di maklumat yang kedua secara nyata, tapi sebenarnya sudah kita mulai di maklumat yang pertama. Kalau Syekh Khalil langsung live ya kan di YouTube untuk istilahnya deklarasi, ya, membahas langsung tentang kesesatan ya, saudara kita dari sisi syubhatnya. Kemudian Syekh Abdul Mas'ud juga sama, apalagi posisinya sudah jauh, sudah di Lampung sana, ya kan? Itu langsung, ya, istilahnya melemparkan rudal dari jauh, rudal dari jauh dengan cara-cara yang ya mematikan, al-ajwibah al-muskitah, istilahnya jawaban-jawaban yang membungkam. Nah, kemudian saya saat itu karena sudah ya yang live yang langsung ke sasaran sudah ada, ya, saya memilih jalur bagaimana ini tadi tasliyah. Kan ini juga diperlukan ketika sudah banyak yang dinonaktifkan, ketika banyak yang sudah dicurigai, belum dinonaktif tapi sudah dicurigai. Nah, ini lebih sengsara ini sebenarnya, karena harus bermain banyak ya kan. Kalau sudah di NA ya sudah jelas, posisinya sudah jelas. Nah kalau masih ya, dicurigai atau hanya indikasi, ya ini repot ini. Maka saat itu saya mengadakan Rihlatul Ilmi. Saat itu sudah kita mulai namanya Rihlatul Ilmi. Dan yang mengikuti ya saat itu terutama dari Solo Raya, Jogja, termasuk yang di Jakarta, di Cakung, Jakarta Utara. Itu yang mengikuti hanya beberapa. Dan itu sembunyi-sembunyi karena tadi diceritakan masih aktif semua. Masih aktif semua. Kenapa kita perlukan? Karena supaya ada ini tadi, ya, ada tasliyah, hiburan langsung. Dan hiburan ini bukan seneng-seneng tidak, tapi bagaimana menenangkan hati. Ya. Karena kebenaran yang sudah dipahami pasti akan menghadapi banyak rentangan, cobaan. Belum dinonaktifkan sudah susah. Setelah dinonaktifkan malah ada yang hilang 3 bulan tadi itu. Nah, setelah Bogor Membara 1. Nah ini Bogor Membara kedua ini ya. Tapi sekarang insya Allah lebih santai ya. Nah, dulu begitu. Sehingga saat itu di Jogja pun kita bersembunyi-sembunyi ya, yang mengikuti itu ya termasuk mubalak daerah semua. Bahkan kita nyewa nggak teliti nyewanya. Ternyata yang kita sewa itu rumahnya orang Kristen. Banyak salibnya. Maka di tengah-tengah kajian kok ada salib. Wah ini nanti kalau sampai viral bahaya ini. Kok ngajinya di ya ternyata viral betul. Termasuk yang di
Ya, villa yang miliknya orang Buddha, ya, itu bukan berbentuk kelenteng sebenarnya, tapi ornamennya itu ornamen Buddha, sehingga disebut ya, villa. Padahal dulu ada PBG dari daerah Sidoarjo itu juga nyewa tempat situ, tapi nggak viral. Ya, viral. Termasuk di Tawangmangu juga sama. Saat itu 19 mubalik daerah rata-rata di Solo Raya. Itu nyewa satu villa. Nah, kita juga gak teliti, ternyata yang kita sewa miliknya Ahmadiyah. Miliknya Ahmadiyah, sehingga dikenal ya, kemarin ada kajian Ahmadiyah. Ya, seperti itu. Sampai saat itu diceritakan karena komunikasi masih belum lancar dan ada takut-takut ya. Itu mestinya villa itu masuknya siang. Saya pertengahan malam sudah datang. Ya. Yang ditelepon, yang dihubungi nggak ada, mati semua. Akhirnya tidur di depan pasar. Ya, satu tim itu di depan pasar, artinya ada angkringan yang 24 jam. Ya. Seperti itu, karena apa? Ya masih sembunyi-sembunyi tadi. Apalagi sana itu kan markasnya itu. Kalau di Tawangmangu itu 100 meter 354, 354. Nah, ini kisahnya Rihlatul Ilmi sampai ya puncaknya yang paling banyak dikenal itu ya Bogor Membara 1 itu. Tahu-tahu kok sudah khatam, nah kemudian diketahui berarti ini acaranya sudah lama ini. Sehingga banyak yang fotonya ada di situ dilingkari. Ya, termasuk Pak Gufron ini dilingkari. Ya. Dalam hitungan detik sudah ke pusat ya, kan. Belum nyampe ke rumah ya, sudah ya, sampai pusat. Bahkan tempat yang kita tempati sudah disurvei oleh daerah. Ya. Ini tempatnya yang kemarin yang tadi untuk kajian. Ya. Padahal Pak Gufron sudah saat itu mau foto itu sudah mau pulang udah ya. Ya, kita tarik lagi. Ayo ikut foto dulu. Ya. Umpama enggak masih selamat ini. Mau nggak tercaya. Nah, itu namanya kita tujukan rihla ini tidak hanya kita ngaji, ya kita itu, tapi juga untuk bagaimana kita ya tadi itu menemukan hal-hal yang menguatkan hati kita untuk istiqomah. Ya, untuk istiqomah. Dan yang terakhir adalah tabadul. Bagaimana rihla ini menjadi saling ya untuk memberi berbagi satu sama lain dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Yang punya harta ya hartanya, tenaga ya tenaganya, pikiran ya pikiran. Seperti tadi itu perang Ahzab, siapa yang ahli strategi? Salman Al-Farisi. Semua ahli strategi, tapi dipakai Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena itu strategi yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab. Sehingga ternyata betul-betul ya efisien. Orang Arab kaget, bahkan onta, kendaraan mereka, kudanya nggak mau lewat. Ya. Tapi harus dikejar 4 hari 4 malam. Asrama menggali parit. Nah, ini salah satu bagaimana tadi itu ya tabadul yang ahli berperang duel ya Ali dan Zubair tadi itu disiapkan di parit ya, untuk menghalau setiap orang musyrik yang mau melewati parit tadi itu. Inilah tujuan Rihlatul Ilmi. Maka diharapkan ya ini adalah ajang berbagi kita. Ajang berbagi di sini namanya pertemuan ya, pasti ada yang diperlukan, banyak yang diperlukan. Nah, inilah yang disebut saling mengenali tadi. Sehingga kalau saling mengenali ya saling menyatu. Ya saling menyatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mengadakan acara 2 hari ini alhamdulillah ya lancar. Meskipun tadi diceritakan tadi malam mestinya hanya musyawarah khusus ya kan. Ternyata nggak boleh khusus-khususan sekarang ya. Nggak pakai bitonah-bitonahan ya. Yang datang gembruduk ternyata. Tapi alhamdulillah lancar semua. Yang ketiga dalilnya an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Nabi menyatakan yang paling menyayangi umatku pada umatku itu Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada orang lain itu Abu Bakar. Ya, berarti Nabi kan mengenali karakternya Abu Bakar. Ya. Wa asadduhum fi amrillah Umar. Yang lebih tegasnya umatku dalam urusan agama Allah adalah Umar. Ya. Umar itu nggak pakai giring-giringan sudah. Ya, hukum aslinya apa? Kalau ada istilahnya itu penyimpangan yang membuat kekufuran, ya Umar nggak segan-segan mengatakan utruk adribu unukoh. Biarkan Nabi saya penggal kepalanya. Nabi kenal karakternya Umar kenal. Kemudian wa asdaquhum hayaan Utsman ibn Affan. Orang yang paling
ya sungguh dalam rasa malu itu adalah Utsman. Sampai Nabi sendiri malu dengan Utsman. Ketika Nabi duduk, ya pahanya Nabi kelihatan, Abu Bakar datang, Nabi biasa. Umar datang, Nabi biasa. Ketika diberitahu Utsman akan datang, ditutup. Ya. Karena saya berhadapan dengan orang yang paling mempunyai rasa malu. Ya. Saking malunya Utsman itu dikepung oleh para pemberontak ya, saat menjadi khalifah. Ya, Utsman tidak mengadakan perlawanan. Ya, bahkan dia dengan dengan santainya, ya di situ berada di rumah dan sedikit memberi informasi kepada para pemberontak itu jasanya di Islam itu apa saja agar mereka sadar, ternyata tetap nggak sadar. Ya, dan akhirnya Umar terbunuh setelah dikepung, Utsman terbunuh setelah dikepung beberapa minggu, yang disebut dalam sejarah namanya Yaumud Dar, harinya rumah. Sampai cucunya anaknya Ali Hasan Husain itu membawa air itu sampai dihalau sampai berdarah-darah untuk mengirim air ke rumahnya Utsman. Itu saking malunya ya, atau sungkannya Utsman bin Affan. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Yang paling mengertinya halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Nabi menyatakan yang ahli hukum ya, sehingga lebih pantas menjadi juru hukum adalah Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Mubalik tugasan. Peluru yang betul-betul peluru kalau ini ya. Peluru asli meledak di Yaman. Ini juga nyata bahwa Nabi itu mengenali sahabatnya sehingga siapa yang pantas dikirim agar betul-betul mendatangkan manfaat yang besar. Bahkan saat itu diceritakan saking mutawarinya Mu'ad bin Jabal ya, menurut ceritanya itu ya, pada saat di daerah Amwas ya, ada wabah taun ya, 2 istri dari Mu'ad bin Jabal itu meninggal dalam waktu bersamaan dan Mu'ad tidak tahu ya, yang lebih dulu meninggal yang siapa, yang pertama apa yang kedua nggak tahu. Nah, kemudian dia langsung memutuskan untuk melotre agar nanti di akhirat dia nggak dituntut. Kalau nanti dia menyolati yang pertama padahal yang mati lebih dahulu yang kedua, wah nanti saya dituntut di akhirat. Padahal sekedar yaitu menyolati saja supaya tidak ada tuntutan dan kemutawarian. Mu'ad itu melotre dirinya. Ya, untuk 2 istrinya tadi siapa yang lebih dulu disolati. Nah, inilah bentuk dari bukti bahwa Nabi yang menyatakan yang lebih tahu halal haramnya umatku adalah Mu'ad bin Jabal. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Yang lebih ahli faraidnya para sahabat adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Dan lebih pandainya, lebih banyak membacanya, lebih fasih membacanya dari umatku itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ini yang oleh Allah ya, Nabi diberi wahyu surat Al-Bayyinah, terus dipesan bacakan surat ini ke Ubay bin Ka'ab. Ya, sampai Ubay bin Ka'ab itu nggak percaya. Masa Allah nyebut nama saya? Ya, oleh Nabi, iya Allah nyebut namamu. Ya. Akhirnya beliau menangis terharu. Bagaimana tidak terharu? Disebut Rabbul Alamin. Ya. Namanya disebut Rabbul Alamin. Ya. Bukan Bapak Imam, bukan. Ya. Nah, bunti Bapak Imam. Walikulli aminin, walikulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang kepercayaan. Amin itu yang paling dipercaya, yang berjasa besar. Ya. Orang yang paling terpercaya dan yang paling terpercaya umat itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini juga mubalek yang ditugaskan Nabi ke Yaman. Karena orang Yaman datang saat itu minta orang yang paling engkau anggap terpercaya supaya engkau kirimkan bersama kami pulang ke Yaman. Maka Nabi menyatakan ini, yang akan aku kirim ini aminu hadhil ummah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini yang juga membuat Umar bin Khattab menunjuk sebagai gubernur ya, sebagai penguasa daerah Syam. Setelah daerah Syam Baitul Maqdis ditaklukkan, itu diperintah yang jadi khalifah adalah, yang jadi amir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini poin pertama. Jadi kalau kita menyatakan kita itu bersama, berarti satu sama lain harus saling mengenali potensi apa yang dimiliki sehingga kita tahu. Sehingga saat kita membuat acara seperti ini kita tahu, oh ini ahli apa melobi.
Oh yang ini ahli untuk mengatur. Oh ini ahli untuk menyampaikan ilmunya. Ini yang ahli yang biasa untuk menata. Ini yang bagian konsumsi. Semua akan diketahui sehingga acara akan bisa berjalan lancar. Maka tadi itu, kalau kita sudah saling mengenal, kita saling mengenal kepribadian dan kita saling mengetahui kemampuan. Seperti Nabi mengetahui kemampuan sahabat, padahal sahabatnya itu ribuan. Bahkan diceritakan satu dari sahabat Nabi itu nggak ada yang nggak merasa dekat dengan Nabi. Semua menyatakan dekat dengan Nabi. Semua sahabatnya menyatakan, pokoknya kalau saya ketemu Nabi, Nabi tersenyum. Dan semua menyatakan Nabi tidak ada, ya, kok nggak kenal sahabatnya. Nabi tanya, itu namanya siapa? Nggak pernah. Nabi ya begitu mengetahui namanya sudah hafal terus. Sampai orang-orang Badui yang datang yang biasa nunggu Nabi itu hafal namanya. Hafal namanya. Ini ya, bagaimana mengenali itu adalah poin besar untuk kita bersama. Kita bersama. Makanya ada grup di WhatsApp atau grup-grup yang lain. Ini kan juga maksudnya untuk saling mengenal. Dan di situ akan muncul banyak kebaikan, kemaslahatan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adaul hukuk. Bukti kalau kita bersama itu kalau satu sama lain mendatangkan haknya. Ya. Memberikan haknya. Ya. Dia ada kewajiban, yang kewajiban itu haknya saudaranya. Nah, ketika itu diberikan, itu pasti akan wujud kebersamaan. Sehingga di situ akan muncul dua hal. Namanya takdirul makanah, menghargai posisi, dan takdirul kudroh, menghargai kelebihan, menghargai keutamaan yang dimiliki saudaranya. Karena kalau kita itu nggak bisa menghargai posisi orang, kedudukan orang lain, maka kita nggak mungkin bisa bersama dia. Ya. Contoh umpama, ya, orang tersebut kita anggap hina, dan kita nggak mau duduk bersama, otomatis nggak akan mungkin bersama. Ya, seperti ngaji seperti ini, ya, kalau ternyata masuk, ya, banyak yang nggak dicocoki, ya nggak mungkin kerasan di sini, pasti akan pergi. Ya, masuk ruangan lihat ini musuh saya duduk di mana ini, ya nggak mungkin dia akan berdekatan. Sama dengan saudara tua kita, ya. Ketika sudah mengaku kita murtad, itu pokoknya nggak boleh ngomong, nggak boleh nyapa, sehingga ketemu pun ya seakan nggak melihat. Dari jauh itu sudah cari jalan lain, ya, tinggal setannya yang mana ini, ya kan? Kalau Umar itu kan kalau lewat satu jalan, setan cari jalan yang lain. Nah, sekarang kalau kita ketemu, yang cari jalan itu dia apa kita? Ya. Pak Tri, sing cari jalan jenengan, oh dia. Ya kita nggak nyebut setan, enggak. Nah, ini perlu kita miliki bahwa dalam kebersamaan poin besar setelah ta'aruf tadi, yaitu kita mendatangkan hak saudara kita. Haknya apa? Dihormati, ketika ketemu salam, ya, ketika berhadapan tersenyum. Ya, seperti Nabi Jarir, ya, sahabat Jarir mengatakan, saya setiap ketemu Nabi mesti Nabi tersenyum. Nah, itu menunjukkan ya jiwa yang terbuka, ya, jiwa yang betul-betul ya ahlan wa sahlan, welcome. Ini yang kita perlukan, ya, betul-betul menghargai posisi orang lain, termasuk menghargai kemampuan. Nah ini juga sulit, karena kalau nggak bisa itu namanya hasad, ya, irfanul fadail, mengakui keutamaan orang lain itu sulit dilakukan bagi orang yang hasad, ya, bagi orang yang kalah saingan, bagi orang yang merasa dikalahkan, ya, pasti akan tidak mau mengakui kemampuan. Ya. Sebenarnya ilmunya banyak tapi sayang terpengaruh, nggak mau mengakui kemampuan. Hidupnya dalilnya ada beberapa. Yang pertama, ya, di sini menceritakan yaitu Nabi Panglima Tolut,
yang ditunjuk sebagai panglima untuk Bani Israel. Wa qala nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ya, Allah memberi wahyu pada Nabi Musa telah menunjuk yaitu Talut seorang raja. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bimulki min. Bagaimana dia bisa menjadi pimpinan kita padahal kita itu ada yang lebih berhak dari dia. Ya, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberi keluasan dari harta. Jadi sudah SOP zaman dulu. Orang itu banyak menilai dari harta. Ya, namanya tokoh itu kalau orang hartanya banyak. Nah, ini Talut ini nyekludis ya. Apa nyekludis itu? Ya. Itu orang biasa, kok jadi panglima? Kok didapuk itu? Itu nggak cocok ya. Qala innallaha astafahu alaikum wa zatahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memilih dia untuk memimpin kalian dan Allah memberi keluasan dari ilmu dan fisik. Jadi yang dibutuhkan saat berperang itu adalah ilmu, bagaimana memahami strategi ya perang. Juga fisik yang kuat. Ya, meskipun kaya tapi kalau nggak bisa, fisiknya nggak ada, kemampuan strateginya nggak ada, ya nggak mungkin bisa mendatangkan kebaikan. Maka yang dipilih adalah yang punya ilm dan punya jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberi pada kerajaannya pada orang yang dikehendaki dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Dalil ini menyatakan bahwa kita harus memberikan hak ya. Ketika Talut meskipun tidak kaya, bukan orang terhormat, tidak punya kedudukan tinggi, bukan darah ningrat, tapi ketika punya kemampuan dalam strategi perang dan punya kekuatan, maka berhak kita ya, pilih menjadi pimpinan. Jadi salah satu ya kebersamaan terwujud kalau kita menghargai kedudukan dan menghargai kemampuan. Ya. Nggak kok semua harus saya. Ya. Kalau tanpa saya musyawarah batal. Ya. Kehadiran saya itu mutlak. Padahal saat diajak-ajak nggak ada respon. Begitu ada hasil, oh ini nggak cocok ini. Jadi kita harus memberi hak saudara kita. Ini dalil pertama. Yang kedua, Ani Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawattihim wa ta'atufihim. Engkau akan melihat orang iman dalam kasih sayang, saling mengasihinya mereka. Tarahum itu rasa sayang. Wa tawattihim rasa cinta. Jadi kalau sayang ini di sini ada perhatian, kalau tawattihim itu yaitu ingin membahagiakan. Ya. Cinta itu maksudnya membahagiakan. Ta'atufihim, kalau ta'atuf itu ada ikatan batin. Ya. Secara emosional itu bersama. Kalau satu dihina juga ikut marah. Kalau satu kesusahan juga ikut susah, itu namanya ta'atuf. Ya. Jadi ta'atuf itu atifah. Atifah itu emosional. Jadi ada hubungan emosional. Engkau akan melihat tiga hal ini dalam orang iman. Kama thalil jasad, seperti satu jasad. Idza staka udwan tada'alahu sa'iru jasadi bisahar wal humma. Ya, ketika salah satu anggota badan itu sakit, maka itu akan mempengaruhi semua jasad. Sehingga sulit tidur dan merasakan rasa hawa panas. Nah, itulah saling mengasihi, saling mencintai dan saling memikirkan. Ta'atuf tadi itu secara emosional menjadi satu. Nah ini juga bentuk dari kebersamaan. Ya. Saudara kita berhak kita perhatikan, berhak kita sayangi, berhak kita cintai. Innamal mu'minuna ikhwah, berhak kita menyaudara. Ya, berhak ketika dia susah kita juga ikut susah. Nah, ini poin penting. Kalau itu nggak terwujud, nggak mungkin bisa bersama. Ya, nggak mungkin bisa bersama. Kita duduk di acara seperti ini. Ini ya karena mewujudkan ini. Bagaimana saling menyayangi, saling memperhatikan. Nanti dalam sesi bincang-bincang akan kita ketahui. Ya, masing-masing insya Allah semua ada masalahnya. Ada problema yang dihadapi. Ya, dan itu insya Allah akan lebih mendapat solusinya kalau kita itu ini tadi bersatu, ya, bersama. Kemudian yang ketiga, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni. Abu Dzar mengatakan, apakah engkau tidak mengangkat pekerja padaku? Artinya Abu Dzar ini minta dapuan. Saya ingin
ya, diangkat menjadi gubernur, apa diangkat jadi pengurus. Kemudian qala Nabi bersabda berkata siapa Abu Dzar, fadaraba biyadi ala mangkibi. Saya ngomong begitu langsung saya dipukul oleh Nabi, ya tangannya itu memukul pundakku, ditepuk-tepuk saja, bukan di banting, bukan dibanting-banting, bukan. Ya ditepuk-tepuk. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, intinya Nabi menghibur ini. Ya, tsumma qala ya Abu Dzar innaka dhaif, kamu itu orang yang lemah. Ya, artinya lemah di sini bukan lemah nggak bisa tegas, enggak. Justru Abu Dzar itu saking tegasnya, ya, sehingga terhadap yang lain itu dianggap kurang bertoleransi. Sehingga orang mungkin mestinya beberapa orang perlu ada tahapan peramutan, nah ini nggak bisa. Karena memang apa adanya. Maka Nabi mengatakan dhaif. Wa innaha amanah, dan mempunyai dapuan, ya, ada yang harus dikerjakan dalam urusan sabilah itu amanah, itu adalah tanggung jawab. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan di hari kiamat dapuan itu ada kehinaan dan penyesalan kalau tidak bisa menetapi. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya, wa addalladzi alaihi fiha, dan mendatangkan kewajiban yang ditentukan di situ. Nah, ini juga salah satu dalil menunjukkan bahwa ya, Nabi itu menghargai kedudukannya, ya, kedudukannya Abu Dzar, ya, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kalau menjadi pimpinan, Abu Dzar itu mungkin banyak ro'yahnya yang lari, ya, karena dengan ketegasannya yang tanpa ya, tedeng aling-aling, ya, tanpa giringan. Pernah di suatu saat Abu Dzar datang di perkumpulan orang kaya, dari sahabat yang kaya-kaya berkumpul. Abu Dzar datang langsung menceritakan siksa bagi orang kaya. Kalian semua istilahnya itu, hartanya akan jadi batu yang ditaruh di punggung tembus di dada, akan jadi pelempengan yang akan menyetrika. Jadi langsung tanpa giringan, tanpa ya, ini momennya apa, memberikan nasihat. Ya. Makanya Nabi mengatakan dhaifnya bukan dhaif nggak tegas, tidak, justru malah ya, saking tegasnya. Ini mungkin untuk beberapa orang tidak cocok, sehingga Nabi tidak memberi dapuan apa-apa, menjadi ro'yah biasa. Tapi ya siapa Abu Dzar? Ya, hadis itu sering kita jumpai nama Abu Dzar. Yang ketiga, ya, maka tadi poin kedua ini, ya, untuk menciptakan kebersamaan kita harus menghargai saudara kita, berikan hak saudara kita. Yang kedua, kebersamaan akan terwujud, akan terlihat dengan ihtisabul ajri, ya, semangat di dalam mengumpulkan pahala. Ya, bersama itu akan terwujud kalau satu sama lain, ya, masing-masing itu semangat cari pahala. Fastabiqul khairat, pasti akan ada, ya, seperti acara-acara ilmu, acara dakwah, acara-acara bermanfaat, pasti ada. Karena apa? Semangat semua. Ya, sehingga di situ akan muncul namanya al-ikhlas. Ya, al-ikhlas itu apa? Hanya mencari ridhonya Allah, tidak mencari pujian manusia. Kita berkumpul ini bukan hanya untuk ya, oh itu ya saudara kita bisa lihat bagaimana kita. Enggak hanya itu. Tapi tujuan kita adalah menyadarkan mereka. Bahkan ya, meskipun sudah keluar ya bisa ngaji. Ya, ngajinya juga jelas. Ya, tempatnya juga jelas. Ilmunya juga jelas. Ya. Meskipun kita dikatakan layang-layang putus, ya, bingung cari tempat pengajian. Ya, itu hanya alasan untuk pemagaran. Termasuk yang didengar, yaitu mereka yang keluar, nah, itu hidupnya nggak tenang karena sudah sakit hati. Tidur itu sulit, ya, nggak bisa tidur karena sewaktu-waktu mati masuk neraka. Nah, ini ahli betul di dalam pemagaran. Ini kalau ayatnya itu seperti ayat fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun itu menakut-nakuti rakyatnya supaya nggak ikut Nabi Musa. Diintimidasi, ditakut-takuti. Terus tadi kalau sampai keluar, nah itu hidupnya resah, gelisah. Sepanjang hidup itu nggak bisa tenang.
Makanya kita buat yo ngopi yo ngaji. Masa susah bisa ngopi? Nah itu jawaban yang membungkam itu sebenarnya. Apalagi posisinya masih di depan markasnya. Ya, masih di bawah menara. Makanya kita kasih logo kafe. Logo kafe. Ya, kita dengan kopi malah tenang. Ya. Dalilnya ada beberapa. Yang pertama adalah firman Allah. Kalau Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Kalian tidak. Nah, Nabi itu. Innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian itu hanya Tuhan satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah dengan keadaan Allah ridho, falyamal amalan sholihah, supaya beramal yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan pada Allah pada seorang pun. Ini adalah keikhlasan. Kebersamaan itu bisa kita wujudkan kalau kita semua yang kita lakukan itu hanya mencari ridhonya Allah. Kita tidak ingin dipuji, kita tidak ingin dihargai, kita tidak ingin diposisikan. Makanya kalau kita buat acara-acara, kok kita itu di situ ingin mendapatkan posisi dihormati, itu keliru. Dan itu umpama bersama tidak akan awet. Karena ada kepentingan. Ada sebuah kepentingan. Lah, kepentingan itu ketika didapatkan mungkin kuat, tapi kalau tidak didapatkan pasti akan kecewa. Maka kita harus ikhlas. Kita memberikan tenaga kita. Umpama sampai capek kok nggak begitu disebut. Nggak disebut berdiri di depan, Bang. Wah. Padahal yang di depan juga ngersula kok suwe men. Suwe men gitu. Kok nggak disebut-sebut? Ya dia biasa saja, santai. Karena memang ikhlas. Ya, tapi kalau nggak ikhlas, wah, itu ya mungkin semangat di awal, begitu nggak disebut, nggak diperhatikan, ya akhirnya muntaber. Ya. Kena penyakit, muntaber, mundur teratur tanpa berita. Itu namanya penyakit muntaber. Makanya orang hijrah itu tadi malam sudah kita sebutkan ada beberapa golongan. Yang pertama minal ghaibin. Setelah hijrah itu hilang tanpa bekas. Ya nggak ketemu dengan saudaranya, nggak ketemu dengan temannya, padahal temannya, saudaranya, keluarga masih ada banyak di dalam. Tapi dia hilang tanpa, yang penting saya selamat. Ada yang ya istilahnya hadirin. Hadir itu hadir tapi ya sekedarnya. Yang penting terlihat. Ya. Dan tidak ada banyak istilahnya yang dikerjakan untuk bagaimana menarik atau mengajak saudara kita yang masih di dalam. Ada yang syahidin. Syahidin itu mengikuti kegiatan-kegiatan. Tapi hanya mengikuti saja, tidak banyak ikut andil ya di dalam kepengetahuan, kepengurusan atau kegiatan, pokoknya hadir ya, meramaikan. Ada yang musyarikin itu yang ikut andil di dalam kegiatan. Nah ini yang kita harapkan, dengan keikhlasan ini ya muncul ya kebersamaan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti yang kita ceritakan, yang kita tekankan juga. Ya, Nabi itu kan di kalangan orang Quraisy, yang notabene Quraisy itulah suku kabilahnya Nabi dan keluarga Nabi. Ketika dapat wahyu, apakah Nabi langsung pergi dari Quraisy? Saya alhamdulillah sudah dapat hidayah, dapat wahyu terus pergi? Ya tidak. Allah memerintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Keluargamu supaya kamu ajak dulu. Makanya Nabi naik di Gunung Safa menyebut semua keluarganya. Ya, dikumpulkan di situ dan semua berkumpul dan diberitahu saya sekarang menjadi nabi dan di sana ada siksa neraka, kalau tidak iman masuk neraka. Nah, itu dipraktekkan. Artinya apa? Yang menjadi konsen utamanya adalah orang terdekat. Ya, maka tidak benar kalau kita dikatakan kalau kumpul-kumpul sesama mantan ini belum move on. Hizbiyah lagi. Ya. Justru kita mempraktekkan apa yang dipraktekkan Nabi. Berapa tahun Nabi dakwah di dalam Quraisy di Makkah? 13 tahun. Nah kita berapa tahun? Ya kita berusaha. Ya, tetap kita berkumpul seperti ini karena ini juga menguatkan mereka yang masih bimbang. Kalau saya keluar nanti ya, saya kemana? Ngajinya kemana?
pembelaannya kemana? Begitu hijrah, belanya juga nggak kemana-mana. Ya, ini perlu koreksi juga. Karena sudah terbiasa begitu. Ya. Ya, terbiasa setiap bulan itu diterobosi ada tulisan-tulisan, sanggupan-sanggupan. Begitu hijrah nggak ada itu susah. Ya, yang itu ada yang bebas. Sudah nggak ada tarian lagi. Padahal kalau kita ingin ya mendapatkan yang lebih, ya kita harus mewujudkan ihtisabul ajri. Ya, sehingga kita nggak istilahnya mencari, oh saya dulu di sana dulu tokoh, ya, saat hijrah saya juga harus jadi tokoh. Ya, bagaimana membuat sebuah pertemuan-pertemuan yang ya kita itu adalah tokoh. Ya, sepanjang masa semua hidup ya tetap harus tokoh, nggak begitu. Kita ikhlas. Ya, dengan itu akan awet. Yang kedua ada istiqomah. Ya, ada istiqomah tadi itu. Ini juga sama. Kalau kita hanya mencari ridhonya Allah, ya sudah istiqomah. Nggak terpengaruh dengan keadaan. Kalau dipuji semangat, begitu dicela ya mutung. Ya, apa mutung nih? Ngambek. Enggak. Begitu nggak disebut tadi itu nggak muncul lagi, nggak begitu. Yang kedua dalilnya An Sa'id bin Abi Burda an Abi an Jati an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslim shadaqah. Setiap muslim itu ada sedekah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid. Kalau enggak bisa sedekah bagaimana? Apa yang dilakukan? Qala ya'malu biyadihi. Dia bekerja dengan tangannya sendiri, artinya mandiri, tidak merepotkan orang lain. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Dia bisa memberi manfaat pada dirinya dan bisa sedekah. Ya. Faqalu fa illam yajid, ketika dia enggak bisa bekerja, enggak menghasilkan apa-apa untuk diberikan ke orang lain, bagaimana? Qala Nabi yu'ilu dzal hajah al-malhuf, menolong orang yang mempunyai hajah yang mendesak. Hajatil malhuf itu keperluan yang mendesak. Kalau sampai nggak ditolong itu bisa meninggal, ya bisa hidupnya menjadi goncang. Nah, itu membantu tersebut itu juga disebut sedekah. Ya apa itu mengangkatkan sesuatu, menghantarkannya kemana yang menjadi tujuannya, itu termasuk sedekah meskipun bukan harta. Fa illam yajid, sahabat bertanya lagi, kalau enggak mampu, enggak mempunyai apa-apa, enggak mempunyai kekuatan untuk membantu, qala falyamal bil ma'ruf, supaya berbuat kebaikan. Wal yumsik anis syarr, ya supaya berbuat baik, ngomong yang baik, berperilaku yang baik, dan menahan dari kejelekan, tidak mencela, ya tidak mencaci maki, tidak ngerasani. Fa inna lau sedekah. Ya, maka semua itu adalah sedekah. Jadi kalau nggak bisa harta, nggak punya harta untuk diberikan, nggak punya apa-apa untuk diberikan, ya sudah beramal yang baik. Ya, banyak istighfar, banyak baca Quran, dan juga ya, jangan berbuat kejelekan. Ya, karena ada orang itu berbuat baik, tapi juga rutin berbuat jelek, menyusahkan orang lain, merepotkan orang lain, membuat sakit hati orang lain. Itu yang nggak ada faedah juga. Pahalanya akan habis. Banyak memberi tapi juga menyakiti umpama. Ya kan berarti namanya mengungkit-ungkit dan sebagainya. Nah, itu berarti ya tidak sedekah. Makanya ada kata-kata dari ahli ilmu itu, hidup itu adalah tulisan, membuat tulisan atau membuat lukisan. Maka tulislah, lukislah yang indah, yang baik-baik. Ya. Kemudian ya hapuslah yang jelek-jelek. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa menulis yang indah, minimal menghapus yang jelek. Ya. Tapi ada orang itu ya nggak ngerjakan kebaikan, tapi isi nih ya, merepotkan orang lain, ya, membuat susah orang lain. Itu jangan begitu. Maka di sini ya, kebersamaan bisa muncul, bisa terjaga kalau satu sama lain masing-masing itu bisa beramal yang baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ketiga, an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut pada lipatan yang banyak, yaitu 700 kali lipat atau bahkan ila masyaallah. Nah, setelah ayat ini yaitu tentang infak sunnah, bukan zakat. Qala Abu Dahdah Al-Ansari
ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qardo." Sesungguhnya Allah menghendaki kita menghutangi Allah. Apakah begitu? Qala na'am ya Abu Dahdah. Ya Abu Dahdah, ya na'am. Jadi bahasa hutang ini bukan Allah membutuhkan, bukan. Ya, Allah akan memberikan lipatan pahala jika kalian mau memberi pada Allah. Maka Abu Dahdah menegaskan kembali, Allah menginginkan hutang. Iya. Qala arini yadaka ya Rasulullah. Tunjukkan padaku tanganmu Nabi. Ya. Nabi, mana tangan kau? Ya. Jadi Nabi diminta menunjukkan tangannya. Fanawalahu iyadahu. Akhirnya Nabi mengulurkan tangannya. Qala fa inni qad aqrabtu ya fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Saya telah menghutangkan kebunku ini kepada Tuhanku. Maksudnya kebun ini saya serahkan pada Allah. Diceritakan walau hait fiha sittumiyah nakhlah. Dia punya kebun yang isinya 700 pohon kurma. Nah, berapa hektar itu? Karena kurma itu nggak bisa berdekatan, nggak jauh. Wa ummu Dahdah fihi. Dan saat itu istrinya wa iyaluhu dan keluarganya itu ada di kebun tersebut. Jadi ya kebunnya ya rumahnya di situ. Qala, berkata siapa rawi yaitu Abdullah bin Mas'ud, faja Abu Dahdah. Maka datanglah Abu Dahdah ke kebunnya, fanadaha. Jadi setelah kebun diserahkan kepada Nabi sebagai infak ya sedekah sunnah tadi itu, dia pulang ke kebunnya. Kemudian memanggil, ya Ummat Dahdah, wahai ibu Dahdah, Bu Dahdah, istrinya maksudnya. Qalat labbaik, ya, dalam. Faqala Abu Dahdah ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jalla. Ya, sekarang detik ini juga ya, engkau dan anak-anak keluar. Kita pindah dari kebun ini, kita keluar dari rumah ini. Ya, karena kebun ini sudah aku serahkan sabilillah. Ya, sabilillah betulan ini maksudnya, ya. Wa fi riwayatin annaha, di dalam satu riwayat ya istrinya berkata qalat lahu rabaha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh beruntung ya perdaganganmu wahai Abu Dahdah. Artinya istrinya menyambut, alhamdulillah. Ya, sungguh beruntung perdaganganmu. Nah, enggak malah dimarahi ya. Nah, ini istri zaman dulu ini kan. Sekarang pun insya Allah begitu ya. Tinggal bapaknya berani apa enggak. Di kebun satu-satunya yang menjadi sumber ya, utama dari maesahnya itu diserahkan. Ini bukan berarti hanya itu saja, yang lain nggak punya, nggak. Abu Dahdah masih punya yang lain, tapi itu yang paling istimewa diberikan. Dan istrinya menanggapi dengan ya dengan tadi itu semangat. Wa naqalat minhu mata'aha wa sibyanaha. Kemudian istrinya Abu Dahdah yaitu memindahkan peralatannya dan anak-anaknya. Ya, langsung saat itu tanpa musyawarah dulu, ya, masa pertimbangan kok nggak ngajak musyawarah dulu, ya, nggak begitu, langsung disetujui. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kam idki radahin fil jannah. Ya, banyak apa namanya itu dompolan apa? Ya, untayan ya berlian, ya, untayan berlian di surga li Abi Dahdah. Jadi Abu Dahdah sudah disiapkan istana yang banyak untayan-untayan berlian sebagai hiasan. Ya, ini sebagai al-jaza' min jinsil amal. Dia menyerahkan pohon yang itu adalah kurma, di surganya diganti pohon yang itu berlian. Nah, jenisnya sama tapi harganya beda. Karena di sana adalah berlian. Wa fil lafdhin rubba nakhlatin mudallah. Ya, banyak sekali kurma yang yang dekat, yang ibarat buah itu ke bawah itu ya, urukuha durun, yang ternyata ya, akarnya itu adalah berlian. Wa yakut, ya, yakut itu juga sama berlian. Li Abi Dahdah fil jannah. Jadi istananya dihiasi dengan pohon korma yang itu bukan pohon seperti pohon korma, hanya bentuknya tapi isinya berlian. Ini salah satu bentuk ketika kebersamaan itu terwujud, ya, satu sama lain masing-masing itu berlomba-lomba ihtisabul ajri, berlomba-lomba memberi ya, sesuatu yang dimiliki untuk mencari pahala. Yang keempat, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi aqwaman, bagi Allah itu ada sebuah kaum,
ikhtassahum bin ni'am. Allah mengkhususkan untuk mereka nikmat yang banyak. Untuk apa? Limana fi'il ibad. Untuk memberi kemanfaatan hamba-hambanya yang lain. Yukirruhum fiha ma yabdulunaha. Allah menetapkan nikmat tersebut pada mereka selama mereka memberikan nikmat itu untuk orang lain. Jadi ibaratnya sebagai tempat lewat. Jadi kaum yang oleh Allah ditunjuk, ditentukan banyak punya nikmat untuk apa? Supaya dia berbagi dengan yang lain. Dan nikmat itu tetap mereka miliki selama mereka berbagi. Fa idza mana'uha, ketika mereka menahan nikmat itu, naza'aha. Allah akan mencabut nikmat tersebut dari mereka. Minum dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim. Maka Allah memindah nikmat itu kepada selain mereka. Ini salah satu bukti nyata. Ketika nikmat itu ada dalam diri kita, kalau ingin nikmat itu selalu ada, kita supaya banyak berbagi. Terutama dari sisi yang wajib, yaitu zakat. Nah, ditambah yang sunnah. Maka di sini kebersamaan itu akan muncul ketika yang punya berbagi kepada yang nggak punya. Yang ngerti berbagi pada orang yang belum ngerti. Yang kuat berbagi kekuatannya menolong yang lemah. Dari semua sisi. Nah, pasti di situ akan terwujud kebersamaan. Ya, meskipun bersama, gerudak-geruduk bersama, kumpul-kumpul bersama, tapi masing-masing tidak ada ikhtisabul ajr. Yang ada masalihul hajah, kepentingan pribadi. Nah, ini repot. Kumpul karena ada kepentingan pribadi. Ketika dia dapatkan ya bisa kumpul terus. Tapi kalau ya sudah nggak dapatkan dia akan hilang. Ya, pergi lagi. Nanti kalau ada kepentingan datang lagi. Nah, seperti itulah. Ya, kalau kebersamaan tidak didasari dengan ini tadi, ikhtisabul ajri. Makanya istiqomah dalam kebaikan itu kuncinya ikhtisabul ajr. Sehingga seperti puasa. Puasa itu kan pekerjaan berat. Selama full 30 hari puasa. Makanya Allah menyatakan mensoma Ramadhana imanan wahtisaban. Kenapa kok ada syarat wahtisaban? Itu untuk ya membuat istiqomah. Karena kalau mencari pahala seberat apapun dia akan bertahan. Tapi kalau orang itu ya tidak mencari pahala, hanya pura-pura, mungkin puasa di saat di depan orang, begitu di rumah makan. Nah, nanti pada saat buka bersama, ikut buka bersama. Nah, padahal tadi sudah makan. Nah, itu berarti nggak ikhtisabul ajr, nggak akan tahan itu. Ya. Tidak akan istiqomah. Nah, ini makanya perlu ya, ikhtisabul ajr agar kita tadi itu ikhlas dan istiqomah. Yang keempat alamatnya adalah jam berapa ini? Wah, jam 10. Masih pagi ini. Asrama. Kalau Nabi tadi kan 4 hari 4 malam, ya kan? Itu membuat parit. Ya. Kalau ini kan duduk, kopi siap, ya kan? Ya, bisa menikmati kopi, ada mbak-mbak jajan juga, sampai jam 12 insya Allah nanti. Ya jam 12 kurang lah, kurangnya nggak tahu nanti. Yang keempat adalah salamatus sodri, selamat hatinya. Sodri itu dada, artinya hati. Artinya hati yang lebar, hati yang longgar, berjiwa besar. Itu namanya salamatus sodri. Kebersamaan itu akan terwujud kalau kita berjiwa besar. Ya. Bukan jiwa kecil yang di situ baperan, ngutungan, ngambekan. Ya. Terus punya kepentingan, ada apa-apa putus asa, enggak begitu. Ya, kebersamaan itu akan diwujudkan kalau masing-masing punya jiwa yang besar. Jiwa yang istilahnya itu apa? Ngelenggono itu. Ya, sakdermo. Dan ini akan memunculkan dua hal, al-ulfah dan ta'awun. Al-ulfah itu rukun kompak, ta'awun itu bekerja sama yang baik. Rukun kompak bekerjasama yang baik. Jadi salamatus sodri ini adalah tafsir dari atau pengertian dari tadi itu al-arwah junudun mujannadah. Jadi kalau kita itu hatinya bersih ya bisa menyatu. Kalau hatinya nggak bersih, ada dengki, ada benci, ada merasa hebat sendiri, itu nggak mungkin bisa bersatu.
Mungkin bisa bersatu. Makanya Nabi sendiri disebut Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya. Nabi itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Nabi sahabatnya bersama Nabi. Ma'ahu itu berarti sama bersama Nabi. Nabi sendiri juga mempunyai perilaku yang membuat sahabatnya itu bersatu, menyatu dengan Nabi. Walau kunta fadhdun ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ada beberapa dalil. Yang pertama qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalil ngelontok ini soalnya ini kan. Ya, ngelontok apa nih tapi pengertiannya ya, dulu kita mengartikan itu ya, kurang tepat ya. Berpeganglah teguh dengan tali Allah dengan berjamaah, artinya dengan bersama-sama. Karena banyak amal ibadah itu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Seperti cari ilmu, bisa nggak sendiri? Nggak bisa. Cari ilmu berarti harus ada guru dan murid. Ya. Man akhadhal ilma wahdah, kharaja wahdah. Siapa yang mengambil ilmu sendiri, baca-baca sendiri, menyimpulkan sendiri, menggabungkan sana sini, dilihat-lihat sendiri, didengar-dengar sendiri, disimpulkan sendiri, maka kharaja wahdah. Maka ilmu yang dibawa itu nggak ada apa-apanya, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, itu salah satu bahwa kebersamaan itu pasti menjadi syarat bagaimana kita bisa menetapi agama Allah. Jadi di sini jami'an di sini bukan makna yang dulu kita pahami ya, jami'an khusus spesifik hanya beramir, berbeat, bertaat. Ya. Ya tidak hanya itu dari sisi siasat syariah. Ya, dan itu pembahasannya ada di muamalah. Ya. Sedangkan jami'an di sini ini dalam semuanya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, itu kita harus bersama orang-orang iman, bersama para sahabat, para tabi'in, ahli ilmu. Kita nggak boleh menyendiri. Ya, kitalah yang paling murni. Kitalah satu-satunya yang ahli surga. Ya, jalan tunggal. Apa bapak-bapak, ibu-ibu ridho? Selain kita itu ada harapan masuk surga. Oh. Saking mantepnya begitu. Ridho apa enggak? Oh, itu kan kayak doktrin begitu. Sampai di Mekah pas hajian, ya kan? Itu yang disebut saudara itu yang bawa bendera tok. Yang bawa bendera yang sama dengan dia. Saudara kita ini, yang lain bukan. Padahal jumlahnya berapa? Yang sholat di Masjidil Haram, itu semuanya gua biuk. Apa gua biuk ini? Ya nggak ada faedahnya. Nah, ini kan tidak seperti itu. Nanti jami'an itu kita menetapi sama seperti yang ditetapi para sahabat, tabi'in, ya. Kemudian orang-orang Islam yang mempunyai akidahnya yang benar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Ya. Ingatlah nikmat Allah yang saat itu kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah merukunkan hati kalian, menyatukan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Nah, dengan nikmat itu Allah menjadikan kalian menyaudara. Ini juga dipakai oleh orang-orang yang berhizbi, ya kan? Orang-orang berfirqah. Ya, mereka menyatakan ya anggota firqahnya itu adalah itu saudara, yang lain tidak. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar. Ya, kalian berada di pinggir jurang neraka fa anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Itulah Allah menerangkan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mewujudkan kebersamaan, itu tadi kita harus menyaudara. Lah menyaudara nggak mungkin kalau tidak ulfah dan ta'awun. Nama menyaudara itu ya rukun, hatinya menyatu, ya. Kemudian juga saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tidak boleh kita acuh tak acuh, ya nggak peduli. Pokoknya saya selamat, ya. Pokoknya saya urusan saya sudah selesai, yang lain jungkir balik terserah. Umpama dalam kegiatan itu, yang penting tempat saya sudah ada. Langsung tidur di situ. Yang lain jungkir balik, sembuh karmu. Acara belum selesai, mungkin sudah jalan-jalan, umpama. Ini bukan menyindir tadi pagi ya. Cuman ngenai saja.
Yang kedua Nabi Idris a'idillah qala marra rajulun faqumtu ilaihi. Ada seorang laki-laki lewat kemudian saya berdiri. Faqultu inna hadza haddatsani bi hadisi Rasulillah. Orang ini telah bercerita kepadaku satu hadisnya Nabi. Fa hal sami'tahu? Apakah kamu mendengarnya? Yakni Mu'ad. Yang dimaksud adalah Mu'ad, kamu mendengar? Qala. Ya. Ya, kemudian Mu'ad menceritakan, "Ma kana yuhaddisu illa haqqan." Maka yuhadditsuka illa haqqan. Kalau dia bercerita hadis padamu itu pasti benar. Ya, dia tidak bercerita kecuali dengan yang benar. Fa akhbartuhu, maka aku menghabarkan. Qala qad sami'tu hadza, saya mendengar darinya yaitu Mu'ad tadi. Min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi al-mutahabbina, orang-orang yang saling mencintai fillah dalam urusan Allah, saling mencintai, saling mengasihi, yaitu yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaungi mereka di naungan arsy-Nya saat hari kiamat, saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi menjadi satu-satunya yang selamat. Wa ma huwa afdalu minhu. Ya. Apa ada yang lebih afdal dari itu? Qultu rahimakallah. Ya. Demi Allah, semoga Allah menyayangimu. Wa ma huwa afdalu minhu. Yang lebih afdal dari itu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'thuru anillahi azza wajal, yaitu menceritakan dari Allah, berarti hadits qudsi. Ya, Allah menyatakan qala haqqat mahabbati lil mutahabbina fillah. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai di dalam urusanku. Jadi orang-orang yang saling mencintai dalam urusan Allah, Allah akan memberi cintanya. Ini juga al-jaza' min jinsil amal. Ketika kita mencintai saudara kita, Allah akan mencintai kita. Wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya. Maka wajib kecintaanku bagi orang-orang yang selalu sambung satu sama lain. Nah, makanya supaya tetap menetapi dan memerlukan sambung. Cuman sambung kita beda dengan sambung yang dulu. Kalau dulu itu setor muka kasarnya. Ya. Sambung itu setor muka, pokoknya disaksikan. Meskipun tidur dari awal sampai akhir nggak masalah. Ya, meskipun datang awal, tahu-tahu mundur ke kamar mandi hilang. Ya nggak masalah. Yang penting sudah hadir. Apalagi setorannya banyak. Nah, ini nggak datang pun didatangi. Ya, nggak datang pun didatangi. Ini bukan begitu sambungnya, ya kan? Ya, bukan begitu, tapi sambung kita adalah sambung persaudaraan. Makanya ini temu ukhuwah, liqaul ukhuwah. Ini mutawasilin. Dan ini bisa dikerjakan yang tadi itu, yang minas syahidin, minal hadirin, musyarikin, apalagi kalau yang ghaibin sulit ini. Itu tidak mutawasilin. Ghaibin lagi. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib cintaku bagi orang-orang yang saling menziarahi dalam urusanku, mendatangi satu sama lain untuk urusan agama Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzirina fiyya, ya, cintaku juga wajib bagi orang yang saling memberi dalam urusanku. Wala adri bi ayyi tihima bada'a, dari mana dia memulai. Qultu man anta rahimakallah, qala ana Ubadah ibnu Samit. Ya. Kalau tadi Mu'ad, nah yang menceritakan hadis qudsi ini adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Ini yang kita ambil adalah kebersamaan itu kalau ada kerukunan. Kebersamaan kalau ada saling tolong menolong. Kebersamaan kalau sambung satu sama lain. Ya. Nomor 3, an Ibnu Umar anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah, mana manusia yang paling dicintai oleh Allah, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wajal, mana pengamalan yang lebih dicintai Allah ya azza wajal. Dari dua berarti, yang orang yang paling dicintai dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang paling banyak manfaat untuk manusia. Keberadaannya selalu ditunggu, dinantikan. Keberadaannya penuh dengan kemanfaatan, kebaikan. Ya. Makanya orang yang nggak ditunggu kehadirannya,
Apalagi orang berlindung jangan sampai dia datang. Wah, ini repot. Ya. Dan bersyukur setelah kepergiannya, nah ini lebih bahaya lagi. Nah, ini bukan orang yang dicintai oleh Allah. Bukan orang yang dicintai oleh Allah. Wa ahabbul amali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Lebih dicintainya amal menurut Allah itu adalah kebahagiaan yang kau masukkan pada orang Islam. Ya, membuat orang Islam tenang, membuat teman kita itu bergembira, membuat anggota grup kita itu senang, ya, terhibur, ya, dengan sesuatu yang diperbolehkan. Au taksifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesusahannya. Au taksi anhu dainan, atau engkau membayar hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengusir, ya, menghilangkan laparnya. Ya. Walian amsiya ama akhin, ya, fi ya li akhin li fi hajatin. Ya, kalau menurut saya lebih memilih, ya, ahabbu ilayya, saya lebih senang berjalan untuk membantu saudaraku dalam satu keperluan. Lebih senang daripada min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada saya iktikaf di masjid ini, yakni Masjidan Nabi, Masjid Nabawi sahran selama sebulan. Jadi Nabi itu lebih memilih membantu saudaranya dalam satu keperluan, apa mengangkatkan sesuatu, menghantarkan sesuatu, ya, membayarkan hutangnya atau apa. Pokoknya satu keperluan itu lebih saya pilih daripada saya ibadah, ya, non-stop selama sebulan di masjid. Karena kalau ibadah di masjid itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan membantu saudaranya yaitu memberi kegembiraan pada saudaranya. Wa man kaffa ghadabahu satarahullahu auratahu. Siapa yang mencegah marahnya, maka Allah akan menutupi kejelekannya. Wa man qadama ghaidahu, siapa yang menahan marahnya, walau sa'an yumdiya amdahu, padahal dia mampu meneruskan marahnya, marah Allah azza wa jalla qalbah. Maka Allah akan memenuhi hatinya amnan yaumal qiyamah, rasa aman di hari kiamat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena tadi itu dia sebenarnya bisa marah tapi marahnya nggak diteruskan. Berarti kan bisa menahan marah. Kalau dia marah tapi nggak mampu meneruskan marahnya terus sabar, itu beda. Karena kalau orang marah dia mampu meneruskan marahnya kemudian menahan, itu lebih utama daripada dia marah nggak bisa meneruskan marahnya karena dia nggak mampu, akhirnya sabar. Ya, terpaksa sabarnya itu. Ya, itu belum tentu kalau dia mampu bisa sabar, belum tentu. Tapi kalau orang bisa nahan marahnya, inilah yang dijamin. Allah akan memenuhi hatinya dengan memiliki keamanan di hari kiamat. Wa man masa ma'akhihi fi hajatin, barang siapa berjalan di keperluan saudaranya hatta athbataha lahu, sampai dia menyelesaikan keperluan tersebut, athbatallahu azza wa jalla qadamu 'ala sirat. Maka Allah akan menetapkan, ya, telapak kakinya di jembatan Siratal Mustaqim. Yauma tazillu fil aqdam, yang saat itu banyak telapak kaki yang tergelincir, ya, karena membantu saudaranya. Ini yang dimaksud tadi itu. Ya, ketika hati kita menyatu, maka wujudlah kerukunan, kekompakan. Ketika kita hati itu bersama, maka ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu akan mudah dilakukan. Terakhir, fahmul waqi'. Kebersamaan itu akan ditandai, ya, bukti terwujudnya adalah fahmul waqi', memahami keadaan. Selalu memahami situasi. Ya, selalu up to date dengan keadaan. Ya, tidak kolot. Ya, tidak pokoknya begini. Ya, tidak keras kepala. Ya, tidak sombong. Nah, sehingga kalau memahami hal itu akan muncul dua ini. Yang pertama, muwafaqatul hadaf. Ya, muwafaqatul hadaf. Ya, tujuannya itu sama. Ya, yang diperjuangkan sama. Jadi diajak untuk memperjuangkan sesuatu yang sama, itu mudah karena memang hatinya sama. Passwordnya sama. Ya, frekuensinya sama. Ini juga sama, al-arwah junudun mujannad. Sehingga nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada mencari kemanfaatan. Yang ada itu malah memberi kemanfaatan. Itu muwafaqatul hadaf namanya. Makanya kalau berkumpul-kumpul kok dia ternyata memikirkan kepentingan sendiri, itu sulit bertahan itu. Ya, nggak lama pasti pergi. Ya, karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
Sesuatu yang diinginkan. Datang lagi kalau ada kepentingan lagi. Ya, telepon lagi, hubungi lagi. Itu berarti tidak muwafaqatul hadaf. Yang kedua istimroriyah. Ya, istiqomah. Ya, istiqomah. Karena dengan memahami sesuatu dengan pas itu akan menciptakan keberhasilan. Ya. Muwafaqah itu juga pengertiannya juga maksudnya tepat sasaran. Ya, sehingga juga bisa istiqomah. Maka kita lihat dalilnya. Yang pertama adalah firman Allah tentang tabayyun. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Ya, orang-orang munafik itu ketika datang pada mereka ya, suatu keadaan baik aman atau menakutkan, ada berita gitu saja, adza'u bi, mereka langsung menyebarkan. Mereka tidak mempertimbangkan ini menyakiti orang lain, ini benar apa enggak, ini sesuai kenyataan apa enggak diteliti dulu, enggak tabayun dulu, enggak klarifikasi dulu, langsung disebarkan. Ini ada berita baru, breaking news. Nah, padahal itu adalah kejelekan orang lain, itu aib orang lain. Walau rudduhu ila rasul wa ila uli amri. Seandainya orang munafik itu mengembalikan kepada Rasul dan pada orang yang punya perkara, ya, artinya yang berkompeten di bidang itu, minhum dari mereka, yaitu para pengaturnya, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Nah, niscaya orang-orang yang bisa menyimpulkan itu akan mengerti, sehingga memberi solusi. Kalau masalah ilmu, tanya pada ahli ilmu, jangan bertanya pada yang bukan ahli ilmu. Ya. Sudah tahu yang akan ditanya nggak bisa jawab, masih ditanya, sehingga jawabannya pasti ngawur, Makanya ya, kembalikan kepada ahlinya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi taba'atumus syaitan illa qalila. Seandainya tidak ada keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti setan. Ya, semuanya begitu kecuali sedikit. Jadi adalah bentuk dari kalau kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, kita tidak serampangan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, menyimpulkan sesuatu, menvonis sesuatu, ya, pasti kita akan mendapatkan situasi yang tenang, situasi yang menenteramkan, bukan hawa yang panas, ya, bukan emosi. Ya. Kalau orang diajak duduk membahas bersama aja nggak mau, pasti isinya emosi. Ya. Apalagi sudah pokoknya jangan duduk bersama. Apalagi sampai membahas dalil. Kita itu pasti kalah. Ya. Padahal sudah ngakui padahal. Nah, itu tidak mengembalikan pada ahlinya. Yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalatil ansar lin Nabi iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Nabi, bagilah untuk kami ya kurma kami untuk saudara kami. Jadi orang Ansar itu kan para petani kurma. Ya, mereka punya perkebunan kurma. Nah, ketika banyak orang muhajir dari Mekah ya hijrah ke Madinah, mereka ingin ya Nabi itu membagi kurma, ya membagi kebun mereka untuk orang muhajir. Pokoknya bagi saja Nabi, saya punya 10 hektar, 5 untuk orang muhajir. Ya, 5 untuk saya. Inginnya orang Ansor begitu. Jadi tanpa diperintah Nabi. Karena ini tadi, ya mereka memahami situasi. Ya, orang yang hijrah, ya tadi hijrah Nabi tadi itu kan setahun sebelumnya sahabat sudah hijrah. Hijrah itu nggak bawa apa-apa. Karena orang Quraisy punya ya ketentuan, silakan hijrah, tapi nggak boleh bawa apa-apa. Kalau bawa apa-apa pasti akan kami tahan. Ya. Kecuali hijrahnya Umar. Ya, kalau Umar hijrahnya itu terang-terangan. Ya, berangkat hijrah, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Ya, dilihat oleh orang Quraisy, kemudian ngambil anak panah, ngambil pedang, dan berkata, wahai orang Quraisy, ya masyarul Quraisy, siapa yang ya, ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anak-anak jadi yatim piatu, temui saya di sana. Ditunggu oleh Umar beberapa waktu, nggak ada yang datang. Sinten sing hijrah koyo ngoten niku. Napa nunggu sidang? Kirim surat secara terbuka. Sherlock. Jadi Umar begitu, yang lain tidak.
Ya. Makanya di sini orang Ansor memahami hal itu. Mereka datang, ya, nggak bawa apa-apa, sehingga mereka ada tadi itu perhatian secara emosi itu mereka bersatu, menyatu. Wah, saudaraku nggak punya apa-apa. Ya, sampai Sa'ad bin Sa'ad bin Waqi' apa siapa itu sampai berkata kepada yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada dia, yaitu Abdurrahman bin Auf, karena Nabi kan menyaudarakan orang Ansor dengan orang Muhajir. Nah, Abdurrahman bin Auf disaudarakan pada Sa'ad bin Rabi', namanya Sa'ad bin Rabi'. Sampai Sa'ad bin Rabi' itu ngomong, saya punya 2 istri. Ya, lihat mana yang kamu cocok. Maka akan saya cerai sampai iddahnya selesai, silakan kamu nikah. Dan saya punya separuh harta, ambil separuh. Itu karena memahami saudaranya nggak punya apa-apa. Nah, kan mereka juga berkata pada Nabi, bagi saja Nabi, kebun kita separuh-separuh. Tapi oleh Nabi nggak bisa. Kenapa Nabi menyatakan nggak bisa? Karena orang Muhajir tidak ahli dalam pertanian. Kalau nanti diberi pohon kurma mati semua, ya, nggak ada faedah. Maka faqala Nabi takfuna al-maunah, silakan kalian memberi biaya pada kami. Wa nusrikum fil thamarah, maka kami bersama-sama dalam buah. Artinya apa? Kita jadi pekerja kalian. Ya, yang mendanai, yang membimbing, yang istilahnya itu mengawasi, sehingga panen dan kita bisa berbagi dalam hasil. Qalu sami'na wa ata'na. Ini karena apa? Tadi itu fahmul waqi', memahami realita. Nah, sekarang realitinya setelah hijrah ini apa yang kita dapatkan? Bagaimana keadaan kita? Kalau kita biarkan, ya istilahnya, ya kita juga menghadiri majelis-majelis ustadz yang lain. Kan kadang-kadang dalam grup itu saya lihat, ya supaya move on, hadiri kajian sunnah, ya, jangan mantan-mantan saja. Nah, ini supaya kita pahami, kita menghadiri ini bukan kok kita hizbi lagi terus belum move on, tidak. Kita memahami kenyataan bahwa ya kalau setelah hijrah dari saudara kita, dari tempat kita yang lama, terus ngaji ke sunnah, itu kadang-kadang belum nyambung. Ya, kadang-kadang pembahasannya juga belum nyambung. Kemudian rasa, ya, persaudaraannya juga belum kena. Tapi ketika kita bertemu seperti ini, itu lebih kena, seperti yang disampaikan Ustadz Zilun tadi itu. Kita nggak membatasi diri hanya dengan pertemuan sesama mantan, tapi kita juga menghadiri, ya, di kajian-kajian Ustadz yang lain. Tapi kita perlu berkumpul secara khusus, ya, seperti ini, karena ini akan lebih ibarat makanan itu lebih sesuai selera kita. Ya. Dan ini juga tidak mengkultus individukan kepada kepada diri kita atau ustadz yang lain seperti Syekh Khalil dan Syekh Abdullah Mas'ud, tidak begitu. Ya. Kita hanya ingin bagaimana apa yang kita pahami dulu, salahnya di mana, ya, benarnya bagaimana. Insya Allah kita itu yang lebih bisa membahas. Karena kalau ustadz sunnah yang bukan jokam, ya kan, bukan, itu benar-benar belum nyambung. Karena tidak mengalami. Makanya orang Arab mengatakan laisal khabar kal mu'ayyana. Kabar itu tidak sesuai dengan kenyataan langsung. Umpama sama persis, ya rasanya nggak sama. Ini yang kita maksud tadi itu, bagaimana kita bisa memahami keadaan. Jadi kembali lagi, kita membentuk kepengurusan itu, ya, tujuan kita yaitu hanya untuk dakwah dan tarbiyah. Kita tidak membentuk suatu hizbi atau golongan khusus, tidak. Kemudian an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Ya, siapa yang tidak memperhatikan, tidak ada perhatian dengan perkara orang Islam, maka bukanlah golongan mereka. Artinya kalau ngurusi dirinya sendiri, keluarganya sendiri, golongannya sendiri, ya, secara Islam umum dia nggak peduli, ya, ada bencana mau bantu itu saudara kita di mana saja. Kalau nggak ada ya nggak usah. Itu berarti masuk ke sini. Ya, tidak memperhatikan urusan orang Islam secara umum. Ya. Dunia Islam geger mau dengan pelecehan Al-Quran, karikatur Nabi, itu nggak ada peduli. Wah, itu urusan sana. Palestina dan sebagainya sudah nggak ada peduli. Pokoknya
bagaimanapun Islam di dunia nggak ada perhatian dalam dirinya atau kelompoknya, itu masuk kepada ini. Maka dia bukan golongan orang Islam, artinya golongan yang sejati. Wa man lam yusbih yumsi nasihan lillah, siapa yang tidak pagi-pagian, artinya dalam kesehariannya tidak pagi-pagian dan sore-sorean, artinya dalam kesehariannya itu tidak nasihan lillah, memberi nasihat pada Allah, ya, untuk Allah, artinya mengajak pada Allah ketauhidan, wali rasulihi, mengajak pada mengikuti Nabi, wali kitabihi, ya, tidak mengajak untuk mentaati, untuk mengikuti Al-Quran, wali imamihi, dan tidak mengajak mentaati imamnya, pimpinannya orang iman yang mengatur, ya, kalau dulu adalah Nabi, khalifah, ya, kemudian para yang menguasai, sampai sekarang ya penguasa kita yang mengatur kehidupan kita, itu adalah imam. Wali amatil muslimin, dan tidak ada nasihat untuk kebaikan seluruh orang Islam, maka falaisa minhum, itu bukan golongan mereka. Maka bagi yang sudah hijrah dari kelompok yang hanya ngurusi kelompoknya sendiri, nah, itu berarti sudah tidak termasuk ini. Maka bergembiralah. Tapi kalau hijrah kemudian sibuk dengan urusannya sendiri lagi, nggak peduli dengan urusan umat, ya sama saja, ya, terkena dalil ini. Istilahnya keluar dari mulut harimau, mulut buaya, ya kan, masuk ke mulut harimau. Nah, ini kan sama-sama, ya, dulu mengkafirkan orang lain, begitu keluar, ya, mengkafirkan yang di dalam. Ya, berarti pindah tempat, ya kan? Pindah tempat, atau bahkan mengkafirkan yang bukan golongannya lagi, ya repot. Terakhir, wa an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud an-Nabi qala man nasara qaumahu ala ghairil haq, siapa yang menolong kaumnya untuk menetapi yang tidak hak, fa huwa kal ba'iril ladzi ruddi, ya, maka dia seperti onta yang gelundung, onta yang jatuh ke bawah, ya. Fa huwa yanzi'u bi dzambihi, jadi ada onta mau jatuh ke sumur atau ke jurang, kemudian dia menarik buntutnya. Kira-kira yang ketarik itu ontanya apa orangnya? Orangnya. Itu orang kalau menolong golongan yang sesat, golongan syubhat, golongan bid'ah, ya, kalau nggak kuat ilmunya, nggak kuat hujahnya, itu bisa katut. Kadang-kadang orang banyak memperbandingkan, saya mau membandingkan antara ini dan itu, ya. Akhirnya dia mendalami yang ini dan yang itu. Akhirnya apa? Memilih yang tadinya dia mau istilahnya mengajak. Karena apa? Ya ini tadi. Kalau sampai mendalami sesuatu yang tidak benar, kalau nggak hati-hati, ya dia akan malah katut, ya akan malah katut. Nah, ini yang kita maksud bagaimana memahami realita, memahami keadaan agar kita itu tepat sasaran, ya. Dan itulah puncak dari tujuan kebersamaan, masuk hijrah kita ini. Hijrah kita ini kan kalau dulu ya mengkafirkan orang, bagaimana sekarang kita memahami bagaimana kaidah mengkafirkan, sehingga kita nggak gampang mengkafirkan. Kalau dulu kita sering membid'ahkan, ya, kita sekarang juga lebih teliti, ya, yang bid'ah itu yang mana, ya, bid'ah juga ada istilahnya tuh kaidah-kaidah yang perlu kita pahami, ya. Semua hal, kalau dulu kita itu beribadah, ya, banyak kebaikan, ya, umumnya hanya untuk mencari ridhonya manusia, ya, mencari ridhonya Bapak Imam, ya, pengurusnya, ya. Sekarang bagaimana hijrah kita ini, amal ibadah kita bukan untuk, ya, pengurus Rihlatul Ilmi, bukan. Wah, saya sungkan, saya sudah didapuk, masa nggak datang? Nah, ya enggak. Ya. Kita lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Kalau umpama ada berhalangan, tidak bisa, ya kita tidak kok, ya, wah ini berarti harus tobat, itu enggak. Cuman harus dinasihati. Ya, seperti itu. Jadi hijrah kita bagaimana bisa menghadirkan faedah, ya, faedah yang benar. Jazakumullah khairan, insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ada beberapa waktu, mungkin 5 menit ya, 5 menit kita tampilkan. Seperti tadi disampaikan tentang program-program Yayasan Al-Hisan. Seperti yang kita sampaikan, kita konsennya kan dakwah dan tarbiyah. Nah, dakwah sudah kita bahas panjang lebar tadi, termasuk kebersamaan kita ini selain kepentingan diri kita sendiri juga untuk mendakwai saudara kita yang masih di dalam, ya. Nah, ini kita sampaikan ada beberapa program
yang sudah berjalan, yaitu yang tadi sudah disebut ada TKQ, TPQ, kemudian ada program intensif 300 hari menghafal Quran. Dan insya Allah sudah berjalan di beberapa tempat. Yang program ini juga bernaung di Yayasan Al-Hisan. Insya Allah secara bukunya dan programnya kita mengurus hak cipta. Ya, karena sudah ada beberapa tempat yang sudah melaksanakannya, baik di Jawa Timur maupun yang ada di Jakarta. Ini seperti yang di slide ini bisa dilihat, untuk bulan ini kita membuka pendaftaran di Rumah Tahfidz Ashabul Jannah. Yaitu di daerah Sawut Ratap, Sidoarjo. Dari bandara cuma 3 menit, 5 menit ya. Makanya di atas tahfidz ini 10 menit lewat pesawat ya. Jadi, tapi ya kalau sudah biasa, meskipun lewat pesawat, hafalannya nggak ikut pesawat ya. Nanti kalau nggak biasa, memang kadang-kadang bising ya. Tapi udah biasa di situ kayaknya santai-santai aja, padahal pesawatnya dekat itu, kelihatan besar ya. Itu di Sawut Ratap, insya Allah ini angkatan kedua di sana. Ya. Dulu di zaman masih jamaah dulu, itu sudah ada di rumah beliau yang punya namanya Bapak Haji Willy. Itu wakil daerah Sidoarjo. Sidoarjo mana itu yang Seruni itu? Sidoarjo Barat ya. Di Pondok Seruni ya. Beliau wakil daerah. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu dinonaktifkan. Padahal sudah dicurigai udah berapa tahun. Nah, bisa hijrah beberapa tahun yang lalu. Nah, ini rumah beliau, di situ ada rumah, ada masjid, ya, ada tempat pondoknya. Nah, tengahnya ada untuk parkir dan lapangan apa itu? Badminton. Nah, lapangan badminton. Insya Allah sekarang yang di sana sudah khatam. Ya, bulan ini bulan terakhir, bulan 12. Kemudian pendaftaran ini insya Allah sudah dimulai beberapa minggu yang lalu ya. Itu fasilitasnya itu. Selain 300 hari, insya Allah kelulusannya juga sudah beberapa, ada wisuda. Insya Allah juga Al-Hisan juga sudah berjalan 6 bulan ini. Ya, sudah 6 bulan di Cafe Tahfidz Al-Hisan. Jadi program kita ini kita setting berbagai variasi keadaan. Kalau di Al-Hisan, ya Bapak Haji Zainuddin buat kafe, ya, tapi bukan kafe komersil, tapi kafe tahfidz. Jadi yang menghuni itu menghafal Quran. Padahal ya settingannya kafe. Ya. Monggo yang ingin melihat atau ingin berkunjung, kalau ke Al-Hisan bisa di sana. Di sana juga ada sedia kopi. Cuman masalahnya murid-murid yang ini kita survei kemarin, ya nempat di kafe tahfidz, tapi nggak ada yang suka kopi. Makanya pendaftaran berikutnya harus dicantumkan. Ya, wajib suka kopi. Kalau nggak suka kopi nggak bisa diterima itu. Khusus di kafe tahfidz ya. Padahal alat-alatnya sudah dilengkapi sama Pak Haji Zainuddin. Alat manual apa saja itu. Cuma mesinnya belum, karena mau dibelikan mesin nggak ada yang suka ngopi. Pengurusnya mau ke situ, ya nggak ada kopi juga. Kopinya hanya kopi jahiliyah yang ada. Kopi setan. Jadi penghafal tapi dekat dengan setan. Ada yang villa tahfidz di Mojokerto, itu sebuah villa yang ada di kebun duren. Jadi kalau ingin mendengarkan Quran sambil menikmati duren, nah itu di Mojokerto. Itu Ustaz Iqbal yang sering ke sana. Nggak tahu karena muridnya di sana apa karena durennya. Karena durennya itu 1 hektar atau 2 hektar itu kebun duren semua. Ada yang omah tahfidz, itu di tengah sawah di Batu. Itu di tengah dekat alun-alun, itu 700 meter dari alun-alun. Tapi masuk ke sawah. Kadang-kadang Gojek kalau mau nganter ini bener apa enggak ini? Karena lewat tengah sawah. Ya tengah sawah tapi di tengah kota. Itulah sekilas tentang program tahfidz 300 hari. Untuk penjelasan lebih jelasnya bisa tanya langsung kepada para pengurus, termasuk yang tadi disebut tim TOT pusat dulu. Maka sekarang kita angkat lagi tim TOT pusat juga, supaya derajatnya itu nggak turun, sesama pusat, supaya koper yang dipakai dulu bisa aktif kembali.
Dan yang kedua adalah program ya, bahasa Arab. Ini termasuk pendaftaran juga kita buka di bulan ini, akan kita mulai di pertengahan bulan Juni, yaitu program pembelajaran bahasa Arab 100 hari atau 3 bulan. Kalau tadi 300 hari kan 10 bulan. Nah kalau ini 100 hari berarti 3 bulan. Ini insya Allah sementara untuk mulai program ini saya sendiri pindah ke sini ya, ke Omah Tahfidz, Omah Lugo. Nah, di Omah Batu, di Omah Tahfidz itu kita ada 2 rumah untuk tahfidz dan 2 rumah untuk bahasa. Itu kita sebut Omah Lugo. Insya Allah nanti pembelajarannya ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Nah, intensif. Nanti sementara saya di sana dulu. Nanti dilihat dulu. Nanti kalau memang tidak bisa ditinggal, mungkin rihlahnya libur dulu nanti. Tapi kalau ada asisten, insya Allah bisa ditinggal. Karena ini program yang awal perlu kita dampingi langsung. Ya, karena ini juga menggunakan melatih membaca, mendengarkan bahasa Arab, ya, kemudian menulis juga dengan seni tulisan, ada kaligrafi itu, kemudian ada kemahiran berbicara. Ya. Insya Allah untuk kemahiran berbicara kita sudah menghubungi teman kita yang di Malang yang asli lahir di Saudi Arabia. Jadi ibunya orang Malang tapi bapaknya orang Arab. Nah, lahir di sana, jadi bahasa aslinya bahasa Arab. Insya Allah itu kita minta ikut menjadi native speakernya. Mutakallim al-asli, ya, yang berbicara asli. Nah, itu cara bicara, mimik wajah itu asli. Nah, nanti bisa ditiru oleh yang belajar. Nah, kalau ini kan kalau kita ngomong kan nggak asli. Ya. Nah, ini insya Allah kita buka pendaftaran sampai tanggal 10 Juni. Ya, sampai 10 Juni 15 insya Allah nanti ada seleksi selama 3 hari. Kalau tahfidz intensif itu 10 hari untuk seleksinya. Kalau yang untuk bahasa insya Allah kita seleksi 3 hari ya. Kita seleksi 3 hari yang nanti 3 hari itu akan kita uji kemampuan menghafal kosakata. Karena insya Allah dalam program ini ada kosakata yang dia harus hafal itu 3.000 kata. Nah, kemudian dari buku-buku pelajarannya juga lumayan. Pembicaraan istilahnya muhadzatsah yaumiyah juga banyak sekali. Sebenarnya ini memang kita target untuk thalib, tapi kemarin saya lihat yang daftar sudah ada yang umur 48. Nah, berarti siap 3 bulan di sana ini. Nah, salah itu yang menjadi program kita dari sisi tarbiyah. Ya, kalau Rihlatul Ilmi tadi dari sisi pendidikan, dari sisi dakwah, insya Allah ini dari sisi tarbiyah, ya, dari tarbiyah. Nah, insya Allah ya itu tadi pindah di Malang untuk persiapan nanti pindah di Bogor ini. Karena kalau masih di Kediri terus ini kok kayaknya nyaman-nyaman saja nanti di sana. Tidak ada tantangan lagi nanti. Insya Allah kita cari tantangan lagi di tempat yang berbeda. Ya dari sisi yaitu tarbiyah, ya dari tarbiyah. Mohon doanya ini Allah memberi kelancaran. Ya. Untuk desain programnya sebenarnya kita siapkan, tapi waktunya nggak cukup. Insya Allah mungkin nanti kalau ada waktu, ya, besok pagi acaranya apa? Besok pagi habis subuh. Ya, habis subuh nanti mungkin ada tausiah dan dilanjut ya, sedikit pemaparan sebelum acara olahraga dan sebagainya. Insya Allah sholat subuh kan di sini. Kita lanjutkan yaitu acara tausiah pagi, ya, kuliah subuh, ya, kuliah subuh. Ya. Jazakumullah khairan. Adapun sekarang silakan waktunya diteruskan seperti yang tadi sudah disampaikan untuk bincang-bincang bagi yang masih betah, ya kan, masih wattnya masih normal. Ya, kalau sudah 5 watt ya istirahat, monggo istirahat. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.